agak siang dikit ya, mungkin jam 6 gitu. Baik, kita akan Apa mulai aja. aman sampai jam 9 pun nggak apa-apa. Oke, siap. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bersyukur pada Allah. Mari bersama-sama dengan Waalaikumsalam mengucapkan warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Karena berkat pertolongannya, berkat kekuatan yang diberikan olehnya, kita pada hari ini sesuai dengan jadwal, juga dalam rangka kewajiban ya yang diberikan pada kita selalu belajar ya, dan ini juga dan ilmu yang kita akan pelajari adalah ilmu Stephen dan ilmu dari Allah pastinya. Salat serta salam, mari kita tujukan pada Nabi Muhammad SAW dengan melafalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semua, Bang Peri terutama, makasih banget nih. Walaupun tadi ya, saya juga belum belum terlalu menghitung nih, karena online online adalah seluruh dunia ya, Bang Peri ya. Jadi waktunya seluruh dunia ya. Setidaknya kita bagian waktunya beda nih, barat, timur segala macam ya. Saya hitungnya dari saya, dan memang usulannya dari Babeh Jamil nih, Bang Peri. Kalau Ya, Peri. mirip. Waktunya mirip. Gitu. Ya. Udah biar jangan tidur lagi setelah subuh katanya. Liburan itu langsung aja katanya gaskeun katanya. Dan beliau saya minta sesi yang pertama. Cuman sayangnya nggak kerekam yang punya beliau itu Ya karena elah, kesalahan teknis ya. sayang banget. Baik, teman-teman semua pada hari ini memang kalau namanya intuitif pengen beda aja gitu. Tanpa judul tanya aja aku. Keren banget. Ya mungkin saya mulai dari saya tanya-tanya Om Solver ya. Dari saya dulu mulai tanya-tanyanya nih. Jadi alhamdulillah nih Solver jadi eh, apa namanya banyak, karena saya bagikan juga bukan di grup hanya grup saya Solver, di hampir semua grup yang saya kenal ada Steve-nya saya bagikan. Karena memang cita-citanya atau dorongannya niatnya menyebarkan, mendakwahkan atau mensiarkan ilmu Stephen Solver. Jadi bukan sekedar buat tim saya, walaupun memang sekalian itu ya. Jadi karena dalam keramaian, dalam semangat yang lain bisa jadi kan terdorong juga. Jadi memang saya fokuskan buat di grup saya, tim saya, tapi pada dasarnya enggak. Jadi saya solver ke solver dirinya, silahkan bagikan ke timnya, ke yang lain juga sama, saya bagikan. Jadi karena ilmu Stephen saya ingat banget dari Ayah Farid, ilmu itu gratis. Kalau undang saya bukan bayar ilmu katanya, bayar waktu dan tenaga saya, gitu ya. Ya karena itu maka dari situ saya bilang kalau ada kesempatan juga memang saya juga minta tolong ke beberapa solver memang tidak berbayar ya, ya karena itu saya bagikan juga solver dengan seberapa mungkin ya dengan cita-cita itu. Baik, jadi hari ini judulnya adalah tanya solver Ferry. Jadi akan saya tanya mulai dari saya mungkin solver Ferry. Jadi mungkin latar belakangnya kok jadi Steven Jangan ya. Jadi mungkin cerita latar jangan belakang dulu ya susah-susah lah. solver. Pertanyaannya jangan susah-susah. Ya, pertanyaannya adalah tadi kok tertarik Steven sih solver? Biasanya orang intuitif agak susah yang saya tahu. Apa yang meruntuhkan Solomon jadi tertarik ke Steven? Wah, ini jadi kembali ke flashback sejarah berarti ini kalau pertanyaannya. Iya, boleh. Jadi kalau saya, oh ya, perkenalkan teman-teman semua, mungkin ada yang belum kenal saya. Saya Ferry Azwar, asli dari Medan, keturunan orang Minang. Oke. Eh, Kelahiran 82 ya, jadi biar tahu juga usianya. Eh, Tentu saya masih lebih muda dari Pak Nazar. Iya, saya sangat senior. Ya, 11 tahun bedanya Solver dengan saya. nah kalau ditanya saya kenal Steven itu 2014. 14. 2014 bulan 3 kalau nggak salah itu di Academy Trainer. Oke. Jadi di sebenarnya galau ya. Galau tuh gini udah 11 tahun usaha komputer kok penghasilannya tuh nggak terlalu kelihatan hasilnya. Ada tapi kok capek gitu kan. Nah, saya Hmm. kayak nggak menemukan gitu ini di mana salahnya gitu kan. Kemudian tutup. Nah, tutup kan pengangguran tuh padahal udah nikah tuh. Hmm. Nah, Hmm. saat pengangguran tuh apalah kelebihan saya ini yang bisa saya jadikan uang gitu kan. Nah, saya teringat itu kata ibu saya tuh punya kelebihan tuh pandai ngomong. Banyak akal, banyak ide, cuma biasanya orang yang banyak akal ini kan kata dia eh,
ketika idenya dijalanin orang, orangnya sudah berhasil, yang ngasih ide masih di situ-situ aja. Jadi berbekal sebenarnya itu bisa dibilang kata positif dan negatif ya. Jadi berbekal orang tua sering ngomong gitu, saya pikir apa saya cocok jadi trainer. Nah, oke deh, coba saya niatkan jadi trainer aja. Nah, ikutlah saya akademi trainer tuh. Wannabe Oke. trainer itu batch. Saya lupa lah batch berapa itu. Di 2014 bulan 3 itu. Nah, disitulah Pak Abi saya kenal Steven. Hmm. Nah, Steven itu yang ngetes itu Bang Andika itu, Andika Harya. Nanti kan dulu ya. Ya, di hari kedua sesi akademi trainer itu di jam 8 sampai jam 11 tuh dia menjelaskan tuh. Jadi kita banyak tuh ada sekitar 30-an orang. Ternyata bukan saya aja yang baru tes hari itu, banyak ternyata Oke. peserta-peserta yang belum tes. Nah, ketika saya pelajari, oh ternyata ini ada trainingnya juga, ada trainernya juga. Hmm. Nah, niatnya tadi kan mau jadi trainer. Nah, Tadinya mau oke. jadi trainer corporate, berafiliasi dengan akademi trainer. Udah deh coba Hmm. trainer Stephen aja. Itu awal mulanya tuh kenal Stephen. Oke. Dari 14 ya sama Pro ya. Kalau saya 2014. berarti 15 ya. Stephen Kalau baru saya usia udah 3 dari tahun tuh. 2011 kalau saya kenal Stevennya software lebih dulu. Walaupun softwarenya Iyalah, orang lebih dulu software Ferry. Terus Pak Abi 2000 berapa? 2011. 2011 berarti masih 1 tahun Stephen umurnya. Baru-baru tuh. Iya, iya. Jadi baru setahun, baru baru masih masih lama. Jadi masih banyak masalah di awal-awal itu. Jadi tes aja saya aja dapat hasil tesnya tiga hari kemudian saat itu. Terus solver sampai sampai solver gitu kan itu sesuatu bayar energi dan biaya yang dikeluarkan semua mahal kan. Sampai jadi oke nih gue banget tuh dari mana mulainya tuh Steven itu. Jadi itu kan awalnya 2014 tuh bulan 3. Saya pelajari dulu sekitar 5 atau 6 bulan itu. Betul-betul saya dalemin. Baru ketemu saya clue-nya kan. Oh, Oh, ini clue-nya nih. Jadi sebenarnya sejak STM itu kelas 2, saya sudah hobi baca-baca buku pengembangan diri. oh, Jadi sudah ada sering dasar. ngikutin tes-tes psikotes. Itu banyak tuh saya ikutin psikotes. Oke. Tapi nggak ketemu benang merahnya. Hmm, Nah, pas dipelajari Stephen, oh ini yang ternyata lebih simple, nggak terlalu ribet. oke. Kemudian variabelnya clear. Kalau Hmm, kemarin tuh saya nyoba itu terlalu banyak variabelnya. Akhirnya kita kan nggak punya oke. panduan nih. Kalau kita mau apa itu kan biasanya kan harus ini kalau ibarat listrik itu, kebetulan saya jurusan listrik kan. Itu kan Iya, untuk iya. mematikan semua satu kampung itu kan cukup tekan satu tombol. Oke. Nah, di Stephen itu clear tombolnya yang ini nih. Nah, kalau Anda Hmm, tekan tombol yang ini, itu pengaruhnya ke banyak hal. oke, Nah, jadi oke. kita nggak perlu ngelihat tombol-tombol yang lain tuh. Nah, di situ yang buat saya, Ya, ya. oh, ini clear banget, lebih gampang, lebih simple, nggak terlalu ribet. Kemudian, apapun masalah itu, ngelihatnya dari sudut pandang tombol ini. Itu Oke, kan kita siap. ngelihatnya dari sudut pandang genetiknya nih. Jadi sebenarnya yang jadi konklusinya Stephen itu dia ada dominannya, ada pemimpinnya. Nah selama ini kan kita berpanduan karakter itu nggak punya pemimpin, Oke. ya kan ngacak aja tuh, Ya, siap. multiple. Ya, ya, ya. Nah itu aja sebenarnya clue-nya. Ya, ya. Jadi kita berpatokan, oh saya bisa ini, kemudian saya bisa ini, saya bisa ini. Terus dari semua kebisaan ini, di mana yang titik terangnya itu nggak ketemu kan? Nah, sama Steven itu diklirkan pakai apa? Ini ada pemimpinnya loh. Nah, Hmm. dari semua kebisaan Anda ini pemimpinnya yang ini. Nah, Oke, sebaiknya oke. ikutin aja jalur pemimpin ini. Begitu ada yang tidak sesuai dengan jalur pemimpin ini, itu menjadi kebisaan yang tidak powerful kalau Oke. dioptimalkan. Nah, jadi konsep kepemimpinan dalam karakter itu yang membedakan Steven sama yang lain. Nah, itu yang menjadi clear banget. Jadi benar kalau saya ngelihatnya itu dari secara syariat itu Stephen itu Oke, clear oke. Tuhannya cuma satu gitu. Kalau Oke, yang lain kan siap. Tuhannya banyak banget.
Banyak banget. Ya kan, bisa Jadi ini, bisa ini, bisa ini. Akhirnya manusia tuh bingung. Terus saya mau yang mana gitu. Nah, kalau ini clear nih, pemimpinnya satu. Ikutin aja yang satu ini, maka yang lain akan ngikutin. Nah, itu yang membuat ini yang bener nih kayaknya. Itu. Jadi intinya tuh oke, pemimpinnya clear kalau di karakter Steven. siap. Ya, karena konsep yang clear ini satu pemimpin solver akhirnya oke ini kayaknya gitu ya yang saya cari. Nah, lalu berkarir Stevennya mulai dari promotor atau langsung cabang solver atau langsung trainer? Mana tuh? Nah, 2014 bulan 3 itu kan join promotornya bulan 4. Sebulan sih selisihnya langsung jadi promotor. Kemudian jalaninya pelan-pelan sambil belajar, tidak langsung ngegas ya. Saya Oke, ngegasnya itu setelah 2 tahun tuh. oke. Setelah dua Oh, tahun, dua tahun ya? ya jadi 2 tahun tuh masih wait and see, ngeliat-ngeliat. Ini betul nggak ini kan gitu kan. Nah, tapi yang paling bermanfaatnya itu, jadi gini Pak Abi, saya tuh kan di Oke, titik yang udah nggak percaya diri jadi pengusaha. oke, Nah, saya coba jadi bisnis komputer itu jaringan itu 11 tahun kok kayaknya nggak signifikan hasilnya. Saya mikir apa saya nggak berbakat pengusaha kan gitu. Nah, setelah oke, kenal oke. Steven justru dikasih tahu hasilnya entity extrovert. Justru ini bakatnya pengusaha. Iya, justru ya. Nah, di awal kan denial. Apa benar gua kreatif? Hmm. Sekreatif-kreatifnya Hmm. saya cuma pandai nulis puisi. Nah, Nah, merangkai quote-quote kan, apakah itu sebuah kreativitas? Ternyata begitu saya dalamin, benar kreativitas itu banyak macamnya. oke. Nah, ternyata kreativitas inti itu kreativitas merakit kan. Kita seolah-olah Hmm. kayak mencontoh dulu, kemudian baru dirakit dan ketemu ide baru. Oke. Nah, jadi kan kebayang ya dari bulan 4 saya pelajari sekitar 5 bulan itu. eh, Di situlah baru saya, oh bener nih, saya ini punya bakat nih pengusaha. Oke, oke. Cuma ternyata jalan cara menjalankan yang keliru. Oke. Nah, bulan 9 itulah saya mulai bisnis baru jadinya. Itulah bisnis donat Donita itu. Ya kalau Bang, Donita ya. kan zaman dulu kita Donita setelah keren tahu tuh kan. Setelah tahu Stephen ya, Bang. Ya, Donita justru setelah tahu dikembangkan setelah. Steven. Nah, karena oh bener nih saya ini punya bakat bisnis. Setelah saya dalami intuiting ya, saya pelajari intuiting itu kayak apa, Hmm. eh, betul-betul diulang lah. Itu videonya Pak Padi itu saya ulang-ulang sampai oh bener ini ternyata cuma salah cara aja, Hmm. salah treatment aja sebenarnya. Oke. Nah, kemudian saya pernah nanya ke Pak Farid kan, Pak Farid saya kalau dagang bagusnya dagang atau produsen gitu. Hmm. Kalau kamu intuiting skalanya agak besar, kalau bisa produsen kata dia. Oh gitu saya. Hmm. Nah saya mulailah dari reseller awalnya kan, dari reseller itu tapi memang mindsetnya udah kepengen produsen. Nah, kebetulan kan tes Steven istri sensing. Oke. Nah, itu kan jalur bisnis banget tuh. Iya, iya benar. Sensing dan intuiting, Produktif ya, produksi ya, jalur jalur bisnis. produksi, jalur bisnis banget kan. Kalau feeling thinking kan jalur organisasi dia. Ya sih, Nah, saya ini. semakin semakin kuat lah di situ. Akhirnya saya pelajari betul-betul ini kalau kolaborasi sama orang sensing di mana, kekurangannya di mana, kelemahannya di mana. Nah, ternyata oh saya harus ngajarin nih orang sensing. Ya kan jadi coachnya, jadi mentor terbaik kan. Hmm. Nah, saya tes dia tuh begitu saya tahu Stephen, saya langsung tes dia tuh. Oke. Nah, jadi action saya pertama setelah tahu dia sensing itu semua uang belanja saya serahkan. Karena ini bagusnya kamu yang ngatur nih daripada No. saya pikir pusing saya ngatur-ngatur ini. Iya, iya. Nah, kira oke kita mulai bisnis. Saya mulai donat itu karena saya tahu dia sensing, temannya lebih banyak dari saya. Jadi gimana cara ngejual ini? Nah, kemampuan itu saya mulai dari merakit kata-kata yang untuk bahasa jualannya. Dulu masih BlackBerry kan? Masih ada zaman Oke, iya. terakhir BlackBerry itu 2000 Jam BB bener ya? ya BBM itu 2014 bulan 9 itu masih akhir-akhirnya tuh lah masa-masa BlackBerry. Ya. Nah, itu masih ada. Nah, disitulah saya karang bahasa jualannya apa. Saya suruh dia ngeblast.
Nah, dasar sensing kan ditarik rezeki kan. Itu satu hari orderan hampir Oke. 100 bungkus. Mantap. Nah, dari situlah kita mulai pelan-pelan pelan-pelan. Sekitar jalan 8 bulan itu baru kita mulai berani eksekusi. Bukan eksekusi, apa namanya itu? Kita ajak join kerjasama sebagai produsen tunggal. Itulah Hmm. awal muasalnya. Jadi penguatnya itu sebenarnya justru ketika kita dapat ilmunya nih, Bang Abi Nazar. Oke. Ya, oke oke ya. Jadi nah, ya tadinya udah hampir hampir frustasi Hopeless. sebagai pengusaha 11 tahun ya. Gara-gara Ya. tahu Stephen bahwa bakatnya ini pengusaha, penasaran dipelajari terus akhirnya oke, ternyata bukan berarti nggak bakat, cuma caranya yang salah gitu ya. Dan mungkin teman-teman di sini juga ada banyak yang seperti itu. Bener nggak nih saya Stephennya ini? Termasuk saya Solver. Tadinya saya merasa bukan feeling gitu loh. Setelah tahu akhirnya saya langsung ngomong ke Pak Ayah Parin, saya merasa intuiting loh Ayah ya. Kenapa? Karena ternyata memang saya pernah pernah di media massa. Jadi dulu saya pernah pernah hampir nggak mau terus kuliah, terus saya pulang ke rumah mau ngomong gitu ke bapak saya ngomong filosofis solver. Kalau di bahasa Indonesia kan ya bahasa Sunda ngomongnya. Di Indonesia kan, Jar kalau kamu kuliah itu seperti kamu ke hutan. Kalau ke hutan kamu jangan terlalu milih apa yang mau dia bawa. Yang penting kira-kira manfaat kamu mau bawa aja. Nanti di rumah dipilihnya. Saya langsung paham, Solper. Saya langsung pulang lagi ke kampus, saya langsung masuk teater mahasiswa, langsung masuk ke pers mahasiswa. Bukan ke IPA. Kalau saya di IPA jurusannya waktu itu ya kuliahnya. Nah, karena saya langsungnya di teater, di pers, mungkin tadi apa hawa-hawa intinya keluar itu ya. Oke. Langsung Pak Ayah Farid nanya gini almarhum. Anda kan ikutan jadi promotor Steven. Brosur yang Anda buat, Anda ambil dari yang lain atau Anda buat sendiri? Saya ambil dari yang lain, Pak. Bukan intuiting Anda. Nggak mungkin intuiting mau pakai yang orang lain. Gitu. Terus dia bilang, dulu Anda punya impian nggak? Punya. Saya pengen ke IPB, pengen jadi mendalami pertanian. Untuk apa nantinya? Untuk memberdayakan masyarakat. Itu juga feeling, bukan intuiting. Memberdayakan masyarakat bukan bisnis. Akhirnya saya nyerah bahwa saya feeling, baru saya pelajari feelingnya tuh, Solver. Saya pelajari, oh bener saya bilang, saya nggak kreatif sebenarnya, malas sebenarnya cenderung cenderung apa menggunakan orang gitu loh. Saya ikut juga ketika saya jadi di koran. Saya kan jadi kerja di koran pertamanya di Radar Bogor. Ketika saya jadi manajer marketing, itu pertanyaan pertama bagi saya seperti di kuesioner Stephen Solver. Siapa yang bisa bantu saya dagang koran? Gitu ya. Sehingga Ya. yang saya lakukan adalah mendatangi pedagang koran karena mereka yang bisa bantu saya gitu loh. Dan saya dekati mereka dan luar biasa. 3 bulan saya pegang dari oplahnya 2.000 jadi 30.000 gara-gara merekanya bergerak gitu loh, bukan saya dagang koran gitu. Dari situ saya baru pelajari Stephen serius. Oke, akhirnya ya jalur jalur feeling lah yang saya harus kembangkan. Kurang lebih sama dengan solver lah. Tadinya agak ragu kalau saya feeling gitu. Oke, baik. Teman-teman mungkin ada yang sudah mau bertanya nih, langsung aja kayaknya biar wajahnya kelihatan nih. Walaupun di chat sudah beberapa ada yang solver nih yang nanya. Pak Sabri juga pengusaha yang PNS tuh pejabat. Pak Yang juga boleh tuh Pak Yang kalau mau ditanyakan. Yang saya tahu saya ya. Jadi Pak Yang ini kepala puskesmas di Rangkas Bitung tapi juga punya dorongan jadi pengusaha. Mungkin bisa tanya-tanya ke supporter Ferry nih. Karena beliau akhirnya terus mengembangkan. Oke, silakan Pak Yang kalau mau mengembangkan diri sampai ikutan solver yang harganya mahal banget 50 jutaan kalau nggak salah solver ya dan sebulan penuh gitu kan. Silakan Pak Yang. Ya baik, Anda terima kasih. Assalamualaikum, Silver Ferry. Ini siapa nih? Gak kelihatan mukanya Pak ini. Yang, Oh langsung. ya, sebentar. Saya kondisinya hujan. Tadi saya coba buka agak putus-putus suaranya nih. Mohon maaf. Oke, silakan lanjut Pak Yang. Ya, ya mohon maaf, Silver. Kalau saya buka tadi jadi putus-putus suaranya. Saya dari Rangkas Bitung nih, dari Lebak. Kondisi dari semalam, alhamdulillah ini hujan, Pak. Dari 3 hari bahkan banjir ya. Ya, cuacanya jadi ke sinyal juga berpengaruh ini. Ya, menarik nih Solver Ferry dari yang disampaikan Pak Najar nih berkaitan dengan monetisasi nih. Ini dia kalau
Tapi saya perkenalkan nih, saya seorang thinking, kalau saya seorang thinking introvert gitu. Tapi saya juga punya cita-cita nih, Solver, menjadi seorang pengusaha gitu ya. Artinya mempunyai apa ya, passive income gitu. Ini barangkali Solver bisa memberikan eh, gambaran, arahan gitu, atau apa namanya ya, bagaimana kalau seorang thinking juga bisa menjadi seorang monetisasi nih, kan monetisasi itu merubah sesuatu menjadi uang gitu ya, yang efektif gitu. Itu sih yang pertama, karena saya melihat dari judul ini sangat menarik sekali nih. Tadi melihat sekilas pengalamannya juga sudah luar biasa nih. Lalu bagaimana ini kalau seorang thinking juga ingin seperti intuiting tapi dengan cara thinking tentunya gitu. Barangkali itu yang itu dulu Pak Nazar. Oke, makasih banyak Pak Yang. Silakan, Solveri. Thinking introvert, sekarang birokrat dan pengen jadi pengusaha suatu kali. Kayak gimana caranya tuh, Solver? Birokratnya di bidang apa? Kesehatan ya. Oh, Kesehatan, Solver. Kepala puskesmas beliau sekarang posisinya. kepala puskesmas ya. Jadi gini, sebelum saya bahas ke situ, saya coba bahas dulu monetisasi ini ya. Saya agak Oke, siap. menggeser sedikit, bukan menggeser sih sebenarnya, agak memperluas sedikit makna dari monetisasi ini. Kalau monetisasi kan orang mindsetnya uang, ya kan, Ya. menghasilkan uang. Sebenarnya nggak hanya uang. Betul. Teman-teman contoh aja, semuanya pasti rata-rata pakai Gmail, Gmail ya. Kemudian pakai Facebook. Hmm. Nah, konsepnya kita ambil begini. Mereka kan memberi dulu, baru mendapat. Oke. Benar kan? Facebook dia memberikan Ya. layanan apa? Layanan sosial media untuk interaksi. Nah, kemudian Gmail juga memberikan layanan untuk mengirim surat elektronik dan itu gratis. Nah, gratis ini kalau mau dikaitkan ini sama teman-teman promotor yang ikut WSL 2, ini karena pesertanya saya anggap promotor semua ya. Jadi saya kaitkan aja sama Ya. materi WSL 2 biar nyambung. Ya. Nah, di materi WSL 2 kan ada hadis yang menyatakan proses penciptaan alam semesta. Hmm. Nah, ketika Allah menciptakan bumi, nah kemudian malaikat takjub, kemudian bertanya apakah ada yang lebih hebat dari bumi? Maka Allah ciptakan gunung dan seterusnya tuh, ya. Oke. Nanti silakan dipelajari lagi. Nah, yang paling akhir kan bunyinya begini nih, Abi Nazar. Oke. Siapakah yang lebih hebat dari semuanya? Yaitu orang yang memberi dengan tangan kanannya, tapi tangan kirinya nggak tahu. Nah, Ya. kita kan memaknainya dengan ikhlas. Nah, kalau saya selain ikhlas memaknainya apa? Tetangga-tetangga yang terdekat kalau bisa jangan ada yang tahu. Biasa kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan dijulitin sama tetangga. Benar kan? Oh. Kita jadi promotor pasti ada yang julid. Apa sih promotor? Bisnis apa sih itu? Kita ajak mereka untuk tes tipin aja pasti mereka julid. Nah, akhirnya banyak orang yang down. Jadi promotor gara-gara dijulitin tetangga-tetangga atau teman-teman dekatnya. Jadi kalau saya memaknainya dua itu, selain ikhlas, kalau bisa orang-orang terdekat jangan ada yang tahu juga. Itu tangan kiri itu kan berarti orang terdekat. Oke. Nah, kalau konsepnya ikhlas ini, ini nggak apa nih jadi materi juga nih sebenarnya. Ini karena terpancing sama pertanyaan. Nah, kalau Oke. konsepnya ikhlas, ikhlas kan memberi, memberi apa yang kita punya. Orang yang bisa memberi dengan ikhlas, itu pasti dia harus berlebih. Hmm. Walaupun memang ada konsep nggak harus berlebih baru memberi. Tapi kalau berlebih, memberinya jauh lebih ikhlas nggak? Oke, ya. Kan lebih mudah ikhlas kalau berlebih. Hmm. Nah, pertanyaannya sekarang, kita merasa berkelimpahan tidak? Kita merasa berkelebihan tidak? Kalau Ayah Farid kan suka bilang abundance mentality kan, mental keberlimpahan. Wah. Nah, pertanyaannya dari teman-teman semua udah tes Steven ini, merasa keberlebihannya tadi ada di mana? Keberlimpahannya tadi ada di mana gitu. Hmm. Nah, kalau pakai konsep Steven, clear. Orang thinking apa keberlimpahannya? Keberlimpahan orang thinking tuh mikir. Hmm. Kebanyakan mikir, kemudian kebanyakan menganalisa, itulah keberlimpahannya dia. Maka kalau dimonetisasi,
salah satu keberlimpahan itu bisa dimonetisasi. Dengan cara apa? Misalnya ini berada di bidang kepala puskesmas, berarti kan tahu masalah-masalah kesehatan. Nah, sudah rajinkah Pak Yayang memberikan solusi-solusi masalah kesehatan? Sudah rajin tidak? Dalam bentuk apa rajinnya? Bisa jadi kalau sekarang dalam bentuk konten, bisa di-sharing-sharing di sosial media, dalam bentuk buku, dalam bentuk tulisan, dalam bentuk seminar. Nah, karena dia thinking, maka lebih bagus dalam bentuk yang ada tapaknya. Hmm. Tapaknya itu apa? Ada tahtanya kan? Ada memang dia secara kompetensi diakui di situ. Istilahnya ada sertifikasinya lah, gitu kan? Nah, kalau mau mulainya dari situ bisa, Pak. Jadi keberlimpahannya dulu diberikan kalau mau berbisnis atau kalau mau dimonetisasi. Jadi kalau Bapak berada di bidang puskesmas, berarti berada di bidang kesehatan. Coba deh edukasi orang dengan berbagai macam kesehatan-kesehatan. Nah, mulailah dari situ dulu yang paling gampang. Karena ini berlimpah bagi orang thinking. Ilmunya banyak. Bahkan dia bisa mengkritisi orang. Bahkan dia bisa memberikan solusi masalah untuk orang. Saya kasih contoh gini, saya punya klien, dia melihat masalah nih di sebuah pesantren. Ini pesantrennya harusnya begini, 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 begini. Saya dengerin itu, kritikannya dia hampir sekitar 20 menit, 20 menitan. Hmm. Saya bilang, Bang, kritikan abang yang abang ngomongin ke saya, jadi apa? Saya bilang, nggak jadi apa-apa. Kecuali hanya menjadi rasa, apa namanya, kritikan negatif lah. Puasan kali ya. Kritikan negatif jadinya kan. Karena dia harusnya nih begini-begini nih kepala sekolahnya. Harusnya sekolahnya begini, dia begini. Itu banyak banget dia bilang. Nah, coba kritikan abang tadi yang abang sampaikan ke saya, itu dirubah menjadi sebuah proposal. Kemudian dijadikan slide presentasi. Kemudian abang minta waktu sama pihak sekolahnya yang punya kewenangan untuk memutuskan. Kasih saya waktu, saya mau menjelaskan ini. Mudah-mudahan kepake. Kalau nggak kepake pun nggak apa-apa. Kembali lagi apa yang dikatakan orang thinking, ya. Kan saya nggak punya jabatan, saya nggak punya apa wewenang untuk ke situ kata dia. Ya justru abang mengajukan proposal tadi supaya mendapatkan wewenang, supaya mendapatkan tapak tadi. Hmm. Supaya Bang diberikan kewenangan, kepercayaan karena sudah membukakan kepada mereka ini masalah loh yang Anda harus atasi dan saya kasih solusinya seperti ini. Yang penting memberi dulu gitu loh. Nah, konsep monetisasi itu memberi dulu, jangan berharap. Hmm. Jangan berharap dapat dulu. Nah, ketika kita memberi, nanti kan konsepnya begini nih. Dia memberi di jalur mesin kecerdasannya dia, maka Tuhan nanti yang akan bukakan jalan. Oke. Bener kan? Maka Tuhan yang akan bukakan jalan. Kalaupun Ya. nanti jalannya nggak ada di situ, mungkin di tempat lain. Nah, coba deh jadikan itu proposal. Nah, sesederhana itu sebenarnya. Itu contohnya gitu ya. Jadi kalau Pak Yayang ini mau bisnis, jadi kalau di konsep CP kan jadi tapak, jadi expert. Expertisnya itu ada di mana? Dan itu orang mesti tahu dulu tuh. Kalau orang nggak tahu, sulit kita jadikan itu uang. Sulit kita jadikan itu bisnis. Kalau Pak Padi kan mencontohkan itu yang punya properti itu siapa tuh? Ciputra ya. Ciputra, Ciputra. Nah, Ciputra itu keahliannya apa? Di arsitek. Apa kehebatan Ciputra itu? Kalau Anda kasih luas lahan sama Ciputra, saya punya lahan sekian hektar, berada di lokasi ini. Nah, saya pengen bangun rumah tipe ini sejumlah segini. Itu Ciputra dalam waktu beberapa hari bisa langsung mengasih tahu berapa biayanya, berapa Hmm. profitnya, berapa ininya. Nah, seahli itu nggak Pak Yayang dalam bidang yang ditekuni. Nah, keahlian itulah nanti yang menjadi nilai tukar sehingga bisa jadi bisnis. Oke. Begitu penjelasannya. Saya penjelasannya agak abstrak, nggak terlalu prosedural. Mudah-mudahan dimengerti ya sama orang thinking. Ya, siap, Siap. siap, 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 siap. Ya, ya, tapi paham, Safar, tapi paham kemana. Ya, yang saya juga langsung langsung mencoba membayangkan, ya, langsung praktekkan dengan situasi saya saat ini, Bang. Ya, Betul. Ya.
Apa kira-kira yang Ya masih jadi butuh ini harapan? karena memang 1 bulan. Eh ya betul. Memang karena di birokrasi itu kan apa namanya kaku ya. Jadi kadang kalau bahasa kita itu mencari galeri kita, mencari Hmm. galeri itu agak agak sulit tuh. Kemudian waktu ya eh, waktu yang kadang-kadang di modifikasi yang luar biasa sih seperti. Oke, mungkin tadi Salper ketangkap sebagian tadi memang saya mengendalami. Tadi apa saya luar biasa nih Salper memahami memaknai hadis yang apa yang sering kita gunakan untuk menyebutkan bahwa konsep segi lima sirkulasi Stephen itu di ujungnya adalah ikhlas ya. Keren banget nih. Jadi dibawa ke Stephen keren banget. Saya baru luar biasa. Memang keren banget. Jadi memberinya itu di kekuatan kita ya. Sehingga disitulah monetasi akan terjadi. Maka Stephen menyebutnya kapitalisasi aset, bukan hanya uang, ya Solver ya. Bahwa mengkapitalisasi aset gitu, loh, monetasi itu. Jadi bukan hanya sekedar uang gitu loh, mau bicaranya. Oke, tadi mungkin lanjutkan tentang thinking tadi, Solver, biar selesai. Masalahnya apa thinking itu? Thinking ini masalah kalau mau buka usaha, dia harus menggeser mindsetnya. Pengakuannya adanya di usaha. Kalau dia nggak menggeser cara berpikirnya ke situ, tetap dia akan nyaman bekerja kan pada instansi yang tapaknya jelas, kemudian pengakuannya jelas. Nah, kalau orang thinking mau berbisnis, dia harus punya harus geser nih cara berpikirnya. Oke nih, usahaku ini menjadi tapak yang bergengsi juga gitu loh. Yang secara marwahnya dia dapatkan juga. Kalau enggak agak sulit dia untuk bergeser menjadi pengusaha orang thinking ini. Tetap nanti akan ngejar yang namanya apa namanya pengakuan-pengakuan dari instansi-instansi yang bonafit. Jadi kalau mau tuh begitu dia punya bisnis supaya dia punya marwah ada pengakuan di situ ya bisnisnya itu yang diangkat sehingga bisa dapatkan pengakuan dari pihak-pihak lain yang lebih kompeten. Nah, kalau kita ikhlas tadi itu kan definisinya yang saya pahami kan menaklukkan semua MK. Ya kan kan pertanyaannya kan gini, pertanyaan terakhir, adakah yang bisa mengalahkan? Ya, Itu kan berarti kan semua. mengalahkan semuanya. Artinya orang yang memberi itu dia akan mengalahkan semua tipe jenis orang, MK Oke, apapun. Berarti semua orang itu kalau kita kaitkan sama monetisasi, dia pasti akan memberikan uangnya untuk kita. oke, keren, keren, Nah, saya keren, memaknainya keren. seperti itu. Tapi kalau Kesimpulan yang tidak keren nih. diawali dengan memberi, itu sulit. Karena monetisasi itu dia memberikan nilai sesuatu yang tadinya kita tidak anggap ada nilainya, tapi karena sering kita berikan secara konsisten, maka orang lain yang akan menilai itu ada nilainya. Nah, dari situlah dia mengganti nilai tadi bisa dengan uang atau kalau kalau Facebook tadi kan orang yang berinteraksi di Facebook tadi dia tukar nih nilai dari sebuah database tadi menjadi sebuah database untuk bisnis supaya bisnis tadi bisa pasang iklan. Itu kan contoh konkretnya. Oh, Nah, kalau kita apa keterampilan kita yang bisa yang kita rutinin, yang kita kuasai itu dulu di-sharing secara gratis. Nah, nanti akan datang sendiri itu duitnya. keren, 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 keren. Dokter Sisa udah senyum-senyum nih, udah mengeluarkan wajahnya juga nih. Dok, bahwa dia sesama itu Maaf ya Ustadz. ekstrovert nih, ada yang mau didiskusikan, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung tanya ini. Boleh, boleh. Tapi saya intuiting extrovert sama introvert. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama sama saya kan. Ya, kan kita punya masalah ini ya, mudah capek ya, solver. Iya nggak? Iya. Karena saya ngerasa kan saya kerja di puskesmas, tapi saya juga praktek di rumah. Kalau apa tenaga saya baik tenaga di itu pikiran ya, maksudnya bukan tenaga banting tulang di puskesmas enggak. Itu seperti sudah lelah banget gitu. Jadi mau praktek di rumah juga agak berat. Makanya saya kadang suka nolak pasien. Apa
eh, ada ininya nggak solver apa namanya solusinya gitu biar nggak mudah lelah tadi gitu. Eh, Kadang lelahnya ya kayak udah nggak mood aja gitu, bukan capek sekali di badannya gitu. Terima kasih solver itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya jawab langsung aja ya, Abin aja. Langsung aja, Bapak, langsung. Nah ini memang bukan masalah ya sebenarnya mudah capek itu memang udah bawaan genetik. Jadi ibu saya itu suka bilang saya tuh badannya badan atom. Atom itu apa ya? Kalau di Medan itu atom itu plastik. Jadi apa namanya? Semua alat yang berbahan plastik itu disebutnya kalau di Medan itu atom. Nah, jadi bahannya bahan atom plastik lembek. Tapi itu gara-gara ucapan itu, ini gara-gara ucapan itu ya, saya yang tadi awalnya memilih mau jadi kuliah teknik elektro, udah kebayang nanti mau jadi pegawai PLN, kemudian ketika PKL sudah kebayang, oh kerjanya begini-begini di lapangan. Tapi gara-gara sering dibilang, kau badannya badan atom nih, nggak bisa capek. Itu saya tinggalkan ITM-nya. Ini daripada saya nanti lelah mengerjakan seperti ini, apa nih pekerjaan yang tidak terlalu lapangan, tidak terlalu capek, tapi di rumah aja gitu. Nah, karena jangka panjang, saya mikir komputer ini bakalan jadi masa depan ini. Nah, disitulah saya ngambil kuliah komputer. Jadi sempat masuk kuliah teknik elektronik setahun. Oh, Nah, karena psikotes kan, psikotes golongan darah A, keluar hasilnya teknik. Nah, sama psikolognya, oh hasilnya, oh kamu teknik bisa. Nah, saya ngambilnya teknik elektro karena STM-nya itu teknik listrik instalasi. Nah, setahun saya jalanin itu saya kuliahnya kok ribet banget ya. Kemudian saya langsung mikir masa depannya nih. Nah, ini nanti berkaitan sama pertanyaan Mbak Siska. Saya langsung mikir masa depannya. Oh, masa depan saya nanti seperti ini. Yang diawali pekerjaannya seperti ini. Oh, kayaknya nggak sanggup nih. Akhirnya saya putuskan berhenti. Nah, di situ saya mikir apa nih pekerjaan yang ke depannya saya nggak terlalu mengeluarkan tenaga banget. Nah, saya ngambillah komputer. Nah, di komputer itu kan seminimal-minimalnya orang yang kerja komputer itu pasti di dalam ruangan dan ruangannya ber-AC kan. Itu aja alasannya kenapa ngambil komputer. Nah, saya bilang ke ibu saya, "Ma, ke depannya nanti orang cari duit itu enggak lagi harus keluar rumah. Mana ada orang cari duit enggak keluar rumah. Kalau mencari duit itu harus keluar rumah," kata dia kan. "Ada, Ma. Nanti di masa depan orang bisa cari duit di dalam rumah," saya bilang. "Nah, kamu kebanyakan mimpi," kata dia. "Ada," saya bilang, "saya yakin itu ada." Nah, di 2019 ibu saya ngomong, "Udah kesampaian mimpimu ya," kata dia. "Apa itu mimpi saya? Kan kamu bilang cari duitnya cukup di rumah," kata dia. Karena dia ngelihat saya cuma di atas tempat tidur, megang laptop, udah kelihatan tuh stok donat berapa, stok ini berapa gitu kan. Ibu saya bilang, "Kamu kenapa nggak jagain toko di bawah? Nanti mana tuh diambil sama pegawai. Ya kalau mereka ngambil saya tahu mak ada di sini semua," saya bilang. "Datanya kan ada di sini semua." "Oh, udah kesampaian berarti mimpimu," kata dia. Nah, ini Mbak Siska ini perlu dikelirkan mimpinya apa dulu. Orang intuiting tuh mesti clear dulu itunya. Kalau nggak clear, sepenat apapun nggak akan bisa dilalui. Jadi karena saya mimpinya clear, saya mau bekerja di rumah. Ini kantor saya ini jaraknya sama kamar itu cuma 1,5 meter. Kebayang nggak? Ini saya berkantor di sini lagi Zoom. Kamar saya ini keluar dari pintu, jaraknya 1,5 meter. eh, Saya bilang saya nggak mau berkantor di depan, itu terlalu jauh. 20 meter itu kejauhan saya bilang. Di sini aja di samping kamar saya bilang. Nah, kalau udah clear mimpinya, rasa capeknya itu udah nggak terasa biasanya. Karena tujuannya untuk menuju ke mimpi tadi. Maka kalau orang tweeting itu mesti clear dulu mimpinya apa. Nah, kalau Mbak Siska mimpinya nggak clear, ya nggak usah kan melayani pasien ya. Di rumah aja pasti capek. Di rumah aja pasti capek. Nggak usah melayani pasien.
Nah, saya karena mimpinya clear, jadi begitu kenal Steven, eh dengan Steven saya yang galaunya bertahun-tahun ini tertolong dengan bantuan Steven. Pasti banyak nih intuiting-intuiting yang lain di luaran sana yang nasibnya seperti saya. Saya pernah bilang ke istri saya udah jenuh nih kayaknya terima klien untuk tes Steven. Cuma titik jenuh ini nggak boleh saya berhentiin dulu, mesti ada kaderisasi. Nah, sekarang udah berhasil saya mengkader beberapa orang. Jadi sekarang kalau ada yang mau tes tipin, saya bilang ke ke admin saya, kalau dia tidak minta dan sebut nama saya, kalian aja yang terima. Nah, nanti Mbak Siska itu bisa tahap sampai di situ tahapnya. Jadi kalau tadi namanya, sekarang kenapa malas terima pasien? Ya mungkin bukan di situ passionnya. Bisa jadi mungkin bukan di situ mimpinya. Nah, saya dulu masih mau terima pasien, terima klien itu tes Steven, karena niatnya begini, mungkin dia nasibnya seperti saya dulu. Ya, jadi jangan saya tolak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya punya asumsi begini, kalau saya tolak, ini nilainya udah 350.000. Sayang banget kalau seandainya saya tukang Gojek, mohon maaf tidak merendahkan profesi Gojek, untuk dapatkan 350.000 itu mungkin bisa 2 hari. Atau mungkin bisa seharian dia muter-muter sana, tenaganya mungkin jauh lebih banyak keluar. Kenapa nggak saya terima aja ini, toh waktunya cuma habis 2 jam. Nah kalau saya dua itu caranya. Pertama saya kaitkan sama mimpi saya, ini nyambung nggak dengan mimpi saya? Nyambung nggak dengan niat kita? Disitulah ada passion kita kan. Kalau ini nggak kok nggak nyambung, saya cari kesulitannya. Kan orang intuiting ini nggak mau sulit kan. Jadi saya cara berpikir saya begini, ini kalau saya tolak, nanti kalau Allah marah gimana? Dihilangkannya profesi ini, nanti saya ngegojek, ngegojek untuk dapat 350.000, ini bisa Keren, seharian, keren. energi saya habis, udah dikasih yang mudah, kenapa harus saya tolak gitu loh. Nah itu dua cara saya berpikirnya begitu. Nah mudah-mudahan nyambung nih sama Mbak Siska yang intuiting juga. Keren, keren, keren. Pasti nyambung lah sama dokter Siska. Kalau nyambung, kita sama-sama intuiting extrovert dan golongan darah A, Sulfur. Nah sama pula lagi kan golongan darah A. Ya, makasih Sulfur motivasinya. Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam. latarnya dokter Siska itu dokter dokter ini dokter gigi, Salvar. Saya bilang kalau mau tetap dokter gigi, ya dokter gigi cantik gitu loh, bukan dokter gigi sehat ya. Mestinya. Nah ya betul, dia mainnya di estetika. Ya sih, selama ini saya juga terima pasien memang paling satu di hari itu ya. Cuma kadang-kadang janjian dulu, saya nggak buka praktek setiap hari atau hari apa gitu. Dengan perjanjian aja sebenarnya. Cuma kadang suka nggak enak ketika ada pasien, ih mau berobat nih, aduh nggak bisa, saya hari ini nggak enak, lagi kecapean banget lah intinya gitu ya. Akhirnya nolak pasien. Nah, itu sering bikin mereka kecewa, jadi gak enak hati gitu. Soalnya. Puskesmasnya Tapi PNS nggak? iya, PNS itu. Ini Jadi, kejadiannya sama kayak teman saya, temannya istri, itu udah jadi beliau di PNS di Puskesmas, tapi punya klinik kecantikan. Dan klinik kecantikan itu sekarang dibuka buka kantor 2 tingkat besar besar. Jadi di Kota Binjai itu ada. Intuiting juga, saya bilang penghasilan kamu di sini kan udah lebih-lebih dari PNS. Kenapa nggak keluar dari PNS-nya? Saya bilang. Itu udah orang dia udah bisa membangun klinik 2 tingkat besar, otomatis kan secara uang menghasilkan. Kalau nggak dari mana dia bangun itu? Kemudian suaminya udah apa dokter bedah di rumah sakit kan. Nah, jadi saya bilang apa kurangnya? Saya bilang udahlah keluar aja dari PNS itu kasih orang yang butuhkan. Saya bilang sampai sekarang belum 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 mau dia keluar dari PNS-nya. Saya nggak ngerti apa alasannya, padahal duitnya udah lebih-lebih gitu. ya, keluar dari PNS sebenarnya udah ada keinginan udah lama banget sih. Masuk PNS juga sebenarnya kurang ikhlas ya. Bukan kurang ikhlas ya, apa namanya? Kemarin karena dia pesenin sama orang tua, sama papa saya. Jadi, ya itu memang intuiting nggak bisa ya jadi pegawai. Tapi Itu yang ada bikin capek.
Jadi Iya, lelahnya itu karena ngurusin yang bukan wilayahnya orang, itu kan ranahnya orang thinking. Orang iya. intuiting berada di jalur thinking. Hmm. Berarti kan thinking itu kan melemahkan intuiting. Jadi an- jadi jadi mikirnya gini, jangan hanya ketemu orang thinking, kita dilemahkan, tidak. Kita berada di ranahnya orang thinking, itu udah capek banget. Betul. Apalagi eh, pimpinan saya Pak yang ini, Pak yang itu kepala Oh, Bapak yang puskesmas. tadi. Iya. Dan beliau itu apa namanya ya? hmm, Membuat suasana kerja itu kita fokus gitu di puskesmas. Jadi saya merasa energi saya tersedot ke puskesmas sampai rumah ya udah lelah gitu. Jadi mau praktek itu kayak berat banget. Tapi ya saya menikmati sebenarnya ya karena keintuitingan saya itu diapresiasi gitu di puskesmas, di lingkungan kerja saya. Tapi ya akhirnya Ini lelah. akan lebih 10 kali lipat menikmatinya ketika sudah keluar. Iya, Masya saya punya Allah. klien juga itu, dokter spesialis THT. Beliau praktek di rumah sakit. Itu 16 bulan dia bilang untuk memikirkan ucapan saya, abang keluar aja dari situ, saya bilang. Secara finansial udah mendukung, apa yang bertahan lagi di dunia birokrasi. Birokrasi itu kan thinking banget, yang itu melemahkan orang intuiting. Kemudian Hmm. birokrasi itu kan feeling banget. Feeling itu kan juga melemahkan orang intuiting kan. Karena dia mengalirkan energinya ke orang feeling. Jadi nggak pas, saya bilang. Abang keluar, buka praktek sendiri. Jadi semua idealismenya abang yang abang sampaikan ke saya tadi itu bisa dijalankan semua dalam praktek yang lebih merdeka kan. Jadi Iya, kalau iya. udah keluar dari PNS-nya itu lelahnya udah pasti udah nggak ada. Hmm. Jadi Iya, udah. salah satu sumber kelelahan yang paling besarnya di situ sebenarnya. Nanti yang lelah Pak Yang sekarang nanti kalau Pak posisinya keluar. Ya itu butuh, kalau dibilang Pak Farid itu kan butuh nyali besar. Iya, ya udah Jangan mulai diterima istihoroh. mentah-mentah ya saran saya. Ya, mulai istihoroh solver. Fokus ke Betul, Nah, Saudara Bu. supaya lebih bernyali dimulai dulu membangun personal brandnya. Jadi nanti begitu keluar dari PNS, kita sudah dapat jumlah pasien atau jumlah pasien lah yang nanti income-nya minimal sama dengan di PNS. Jadi ya itu pernah ada yang nanya, Solver apa indikator kita sudah bisa resign? Anda coba dulu mulai usaha yang income-nya minimal udah sama atau setengahnya aja, itu silakan. Kalau kami dulu sama istri gitu. Ini nanti kalau penghasilan saya udah mirip dengan penghasilan kamu di tempat kerja, kamu keluar dari kerjaan itu, saya bilang. Karena kan istri sensing, dia nggak mau diganti dengan yang dia nggak mau ganti rugi gitu, ganti untung ya. kan kalau orang sensing. Nah kalau udah sama harus keluar dari situ. Nah itu akadnya begitu tuh. Nah udah sama barulah dia keluar, baru berani keluar gitu. Nggak ada masalah seperti itu cara berpikirnya. Sebenarnya saya udah merintis bisnis itu dari awal saya udah niat keluar PNS. Cuma ya akhirnya susah dijalanin bisnis sampingannya karena ya tadi udah saya fokus banget bener-bener di puskesmas gitu setelah setelah ada di manajemen puskesmas. Tadinya kan kalau cuma di fungsional aja, cuma di praktek giginya aja, ketemu pasien aja sebenarnya udah selesai pasien, udah nggak ada pikiran lagi, nggak ada capek lagi. Karena di manajemen itu kan harus apa ya kayaknya kerjaan nggak habis-habis, solver gitu. Jadinya akhirnya bisnis yang udah saya rintis itu ya nggak kepegang lagi lah. Ya ini tinggal nunggu alam bertindak aja. Orang Alam. alam bertindak itu gini, nanti dijobrokin dalam kesulitan, nah baru dia mulai, oh ini nih jalurnya gitu. Jadi Ya. gini, kan intuiting extrovert. Ini nih kalau yang saya paham ya, extrovert itu kan difasilitasi, Hmm, benar kan? ya. Nah, mumpung masih ada fasilitas dukungan dari PNS-nya, maka Hmm. dimulai nih bisnisnya. Si Steven inilah ya. Hmm.
Enggak, bisnis apa tadi, terima klien atau mau bisnis tipin, terserah. Bisnis yang lain tuh dimulai dulu. Mumpung ada yang memfasilitasi. Nah, eh, mumpung minimal memfasilitasi itu gini, kita besok itu udah nggak mikir mau makan itu duitnya dari mana. Kan sudah ada dari gaji PNS. Ini bagi saya ngelihatnya ini fasilitas. Nah, ketika fasilitas ini masih ada, orang ekstrovert ini harusnya udah mulai berani nih untuk membangun kaki yang baru. Karena ada fasilitas ini. Kalau seandainya nanti lama-kelamaan nggak ada, ini nanti fasilitas diambil. Hmm. Contoh misalkan tiba-tiba Pak Yayang lagi bad mood, dipecat, Mbak Siska dipecat gitu kan sama. Nah, itu kan fasilitas diambil tuh Oke deh. Ya udah, orang-orang makasih ekstrovert. Sobat. mumpung- Jadi ini sekaligus untuk buat orang-orang yang ekstrovert, mumpung Anda masih ada fasilitas, Nih. bangun dulu apa yang memang menjadi cita-citanya. Mumpung masih ada fasilitas, karena fasilitas itulah yang nanti mendukung kita. Kalau orang introvert, justru ketika dia kepepet banget, baru dia mulai berani kan. Iya. Oke, Solver, makasih banyak ya. Itu banyak yang nunggu kayaknya mau ini Oke, konsultasi. baik. Nah, Jadi walaupun makasih. kayak curhat sesinya nih ya, tapi saya pikir banyak ilmu yang didapat ya. Nggak soal, nggak soal. Tidak hanya Assalamualaikum. media aja. Medianya curhat tapi isinya banyak. Oke, boleh siapa lagi? Bu Heni. Di chat itu Assalamualaikum. menarik-menarik tuh, Menajar di chat tuh Oh iya, ini. iya. Nanti kita baca chat ya. Silakan Bu Heni mungkin. Assalamualaikum, Sofer. Ya Bu, Ini saya sangat tertarik tadi Pak Sofer nyampaikan itu menolak klien ya. Ilmunya apa sih Pak? Bisa dapetin klien bisa sampai ditolak gitu Pak? maaf bukan bukan ditolak Bu. Mindsetnya kan membangun bisnis. Kalau membangun bisnis itu kan jangan kita yang jadi superhero-nya, ya kan? Nah, jadi kalau tadi Pak Abi Nazar nanya di awal, apakah saya mulainya dari promotor atau langsung cabang? Tidak, saya mulai cabang itu kan 2019 bulan 5. Jadi kalau 2019 bulan 5, 2020, 2000, baru sekitar 5 tahun kan? Nah, berarti kan 2014, 5 tahun saya jalankan profesi promotor. Tapi di 2019 ini saya udah mulai bentuk kader. Pertama kader yang terdekat kan, ada yang dekat itu ada ipar. Nah, saya lihat dia ketertarikannya ada ke Steven. Nah, kebetulan dia sensing. Cara mengkadernya gimana? Setiap saya tes Steven, saya bawa dia. Nah, karena dia kan orang sensing belajar dari pengalaman. Nah, selama beberapa tahun, sampai 2 tahun, tahun ketiga dia mulai berani. Nah, itu kan udah jadi kader tuh. Jadi ketika ada orang mau tes Steven kan saya tinggal bilang, oh alihkan aja ke situ gitu. Nah, kemudian kita punya admin juga, admin di kantor, saya kader jadi promotor juga. Kemudian saya ada berpartner juga dengan beberapa promotor. Udah deh, kamu kantornya di sini aja. Kalau ada terima klien di sini aja. Nah, saya bilang ke admin yang terima terima sesi, kalau seandainya mereka tidak menyatakan, oh saya mau tes tipinnya sama Solver Peri. Nah, kalau mereka nggak ngomong gitu, berarti kan indikatornya mereka nggak kenal saya. Nah, kalau mereka nggak kenal saya, eh, itu Anda nggak usah tawarkan, "Oh, Pak mau dengan Super Pairing, nggak usah ditawarkan." Saya bilang, terima aja kliennya, nanti ditestifin aja. Pak, nanti kalau seandainya udah ditestifin dia bilang mau sama Super Pairing, ya udah nggak apa-apa, buat janji Zoom aja dengan saya. Nah, dengan begitu kan pekerjaan kita bagian itu kan berkurang, sehingga nanti bisa mikir yang lebih besar gitu. Jadi mikirnya tuh pengkaderan promotor lagi, jadi tidak terima klien lagi. Yang Jadi kedua nih Sofer, ini saya kan ada klien Sofer. Dia itu dokter gigi, baru kuliah nih. Setelah saya cek, dia itu sensing extrovert. Terus saya melihat, saya pertanyakan sama dia, kamu sebenarnya ini terpaksa atau gimana nih masuk dokter gigi kan keluarganya dokter semua. Jadi bapaknya ingin anaknya semua dokter gitu loh. Nah setelah saya cek, kayaknya dia, saya tuh dulu hobi dagang, dagang mainan, dagang ini gitu lah. Saya ngomong ke bapaknya, ini sebaiknya anaknya itu jadiin dosen aja, setuju nggak dok? Sofer, saya sampaikan itu. Jadi dia tuh menyimpan data
Dia bisanya itu menyampaikan ke orang. Jadi istilahnya itu sebagai dosen dokter giginya gitu loh. Bukan sebagai pelakunya. Setuju nggak pandangan itu, Sofer? Dosen bisa, tapi kalau dia mengatakan dia pedagang, lebih saran yang pas itu kalau menurut saya jual-jual alat kesehatan Hmm, berhubungan dengan dokter gigi. iya, iya, iya. Jadi kan banyak dokter-dokter gigi kan banyak. Dari mana mereka beli alat-alat prakteknya? Nah, dia jual itu aja. Dia mulailah dari jual itu dulu. Kenapa? Karena pengalaman dia dari situ. Iya, iya. Jauh lebih mudah dia menjual alat-alat kesehatan yang berhubungan dengan dokter gigi. Nanti baru merambah nanti eh, kebutuhan-kebutuhan untuk dokter-dokter yang lain. Iya. Maaf nih, Sofer, satu lagi nih. Ada lagi satu itu dia dapat intuiting introvert. Nah, dia itu video-video sangat bagus, ya, pinter lah dia. Anaknya satu lagi itu. Nah, bapaknya masukin ke sospol, cocok nggak kira-kira, Sofer? Padahal anaknya itu seneng yang karya-karya seni gitu, gitu loh. Intuiting. Intuiting introvert. Jadi dia masukin anaknya ke sospol gitu loh. Masuk nggak kira-kira, Sofer? Nah, kalau ini pertama kalau saya biasanya saya temukan dulu nih antara keinginan orang tua sama keinginan anak di tengah. Nah, kalau nggak bisa ketemu di tengah, saya lebih sarankan orang tua ikut keinginan anak. Misalkan sospol tadi orang tuanya kepinginnya apa gitu. Bisa jadi kan gini, kamu ambil sospol nanti kamu jadi humas misalkan di perusahaan bapak. Nah, karena dia intuiting kan masih nyambung loh. Jadi sospol itu sekedar wawasannya aja dapat ilmu. Misalkan kan gitu. Jadi ibu coba gali dulu nih, apa niat orang tuanya, kenapa dia ngotot anaknya maunya sospol. Kalau bisa nyambung, aligning, kalau bahasa Stephen kan aligning dengan intuitingnya tadi si anak, itu nggak ada masalah. Karena orang intuiting itu kan gini, apa kuliahnya belum tentu itu juga jaminan jalan masa depannya kan. Dia kan bisa bisa tidak 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 apa nama, tidak linear banget dengan kuliahnya. Tapi kalau tipe yang lain sebaiknya memang linear. Satu lagi, Sofer, anak saya ini kan dia thinking extrovert. Dia ingin masuk sekolah yang ekonomi gitu loh. Masuk nggak kira-kira Thinking bisnis thinking thinking, extrovert. iya thinking extrovert Ekonomi masih masuk, Pak. Masih masuk, Bu. masih masuk ya. Masuk. Dia tuh orangnya kalau diajak ngomong itu nggak bisa berulang-ulang. Kenapa ya, Sofer? Kalau Iya, sekali udah dia muak gitu ya. Kenapa ya gitu? Emang begitu ya orang nggak Sofer? bodoh, Bu. Kalau dia Hah? bisa diajak ngomong berulang-ulang, dia sensing, Bu. Dan Bukan thinking extrovert. Ya itu karakter Sofer. sensing yang berulang-ulang. Jadi kan orang thinking itu kan Oh, ngomongnya to the point. itu the point ya, ya, ya. Barat kalau kita praktek, datang ke praktek yang thinking, ngomongnya kan to the point aja. Nggak banyak Hmm. cakap. Pendiam tapi ya, itu ya orang thinking extrovert itu ya. Ya, sangat pendiam lah. Kan asosial. Oh, gitu. Jadi dia kurang kurang ini ya, kurang bergaul ya. Beda sekali sama feeling ya anak saya tuh, waduh luar biasa. Banyak temennya, banyak memang bentuknya waktu dulu sebelum saya kenal sebelum kenal Tiffin ini, dia tuh mau masuk hukum. Saya bilang kamu aneh, saya bilang dia mau masuk psikolog yang aneh-aneh. Setelah saya cek dia itu apa namanya feeling, loh memang itu banget gitu loh, Sofer. Memang cocoknya benar dia dihukum gitu kan. Iya. Makanya saya mau ambil S2 hukum lah. Kenapa nggak dari awal hukum aja gitu loh. Tapi dia akhirnya ambil di ekonomi. Cocok nggak kira-kira, Sofer? Feeling Eh, extrovert ya. oh feeling nggak cocok. Kalau thinking tadi cocok. Oh, saya Hubungan salah. Makanya yang terima berhubungan dengan kasih orang. juga nih, Sofer. Saya telat ini mengenal Stephen ini ya. Terus yang ketiga lagi, Sofer, saya ini kan insting. Suami saya intuiting. Saya insting, suami saya intuiting. Nah, saya ini orang yang apa aja mau gitu ya. Nah, suami saya kan agamis, dia bilang kamu nggak boleh kemana-mana, kamu cukup di rumah saja kan untuk makan aja udah cukup, apalagi kamu mau gitu loh. Akhirnya saya vertigo, kepala saya kayak mencekram gitu loh. silaturahim. Akhirnya
beliau itu sudah tes, saya lambung sulfur nggak sembuh-sembuh sampai saya 6 dokter, berapa spesialis, dibilangnya ibu sehat. Tapi saya sampai di rumah oleng. Terus akhirnya sekarang suami saya tahu bahwa saya itu orang instingnya harus banyak silaturahmi. Sekarang saya dikasih kesempatan untuk jadi promotor ini dan saya sembuh, Sofer. Saya malah nggak pernah pusing, nggak pernah sakit gitu loh. Keren, Gila keren, ya. keren. Benar-benar keren ini. Benar-benar ini benar praktek murni nih, Sofer. Steven ini mengganggu apa namanya? Saya kayak kan dia otak tengah ya, kayak mencekram gitu loh di belakang ini sakit gitu loh. Sampai saya disuntik mecobalamin itu yang bikin saraf tepi, makin blow on lagi saya, Cok. Akhirnya saya minum DHA tinggi yang super gitu ya, 1 bulan mulai normal, ketemulah Steven. Nah, sekarang suami saya support, saya jadi promotor. Alhamdulillah, so far saya baru ini sudah punya banyak karya-karya yang saya buat, saya bikin ini, saya bikin. Jadi bekerja gitu, benar-benar otak itu bekerja. Terus saya ketemu orang bukan hanya cari uang, tapi saya bahagia gitu, so far. Waduh, bener ini Steven, ini insting banget gitu loh, gue banget itu loh, so. Masya Allah, saya bilang ini gara-gara saya dapat cobaan, terus akhirnya keuangan kita jadi macet gitu ya. Udah terserah kamu, kamu mau apa? Lah kenapa nggak dari dulu? Saya bilang, kenapa kita udah ambruk lu ngomong kayak gini gitu kan? Masya Allah. Jadi ini pengalaman benar-benar Steven ini boleh jadiin ini apa contoh gitu ya. Contoh benar di mana apa namanya kesembuhan kita itu efek dari kegiatan namanya tuh belahan otak itu benar-benar dipahami gitu loh. Benar-benar dipahami. Nah, sekarang saya ini kan masuk ke sekolah, Sofer, ke sekolah. Saya dalam waktu 3 hari saya setelah belajar Steven itu jadi promotor, saya bisa menaklukin orang gitu loh. Orangnya sampai terpesona. Jadi saya diminta menjadi parenting langsung di sekolah itu. Waduh, gue baru 3 hari gue jadi parenting gitu, gitu sabar. Gitu ceritanya. Oke. Bu Terima Hendy, kasih. Bu Nah, Hendy, nanti ya, dikasih sesi sama saya seharian penuh mau nggak? boleh, boleh. Nanti 3 minggu kemudian. Masya Siap, Allah keren siap. Ibu. Siap. Siap. Jadi gini, Oke. Safar. Saya itu banyak ceritanya nih ya. Saya sekarang lagi menghadap ke Kementerian Pedanka, ya. Saya lagi menghadap ke sana. Saya sudah buat proposal, di mana proposal saya ini bisa Menteri Pedanka ini mengenal Steven secara keseluruhan sehingga promotor seluruh Indonesia ini bisa nyaman untuk bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolahan tidak ada namanya pungli gitu loh. Nah, ini target saya yang saya sudah siapin proposal ini. Saya baru masuk Steve ini sebulan itu, Sofer. Jadi saya sudah menggarap beberapa proyek-proyek besar gitu loh. Untuk kemaslahatan orang banyak ya buat kita semua. Mungkin saya juga minta beberapa software nanti supaya support saya untuk dalam perdebatan di dalam nanti presentasi secara nasional gitu loh. Nah, inilah saya bilang ini gue banget ini gitu loh. Saya senang ngadepin orang, bahkan gini, Sofer. Saya itu nggak tahu ya pejabat kayak apa. Kalau saya udah ngadep, nggak ada cerita nggak ketemu, harus ketemu gitu loh. Saya sampai bilang begini nih, saya waktu di Kejaksaan Agung, saya bilang sama orang, Ibu sudah janji sama dia, teman-teman maaf ya, saya mau ketemu pemimpin. Tolong kalian jangan deketin saya, pasti saya bisa masuk. Saya bilang. Akhirnya saya datang sendiri, masuk, saya sudah difoto, sudah di scanner, sudah ini, oke Ibu, menunggu giliran kedua. Teman-teman saya merapat ke saya, batalin semua. Masya Allah, kan saya udah bilang tadi, lu jangan nyampet sama gue. Ntar kalau udah masuk baru lu ikut. Dia bilang, ini masuk pejabat begini nggak gampang, gue tinggal ketok, tapi kan manusianya kan masing-masingnya berbeda. Kayak gitu. Jadi kalau saya datang, mana bosnya, mana ininya, kayak gitu dong. Ada sombongnya gitu kan. Dari mana bosnya? Saya siapa? Saya berani ketemu. Malah ketemu sama pejabat-pejabat begitu. Ibu mau minum apa? Mau ini apa? Duduk dulu ibu. Ibu pasti capek. Gue dilayanin. Bukan kan. Jadi pas saya ketemu Kejaksaan Agung itu begitu gitu loh. Berapa mau wali kota kayak apa? Menketok pintu aja. Mana sekretarisnya? Oh ya, saya berani mau ketemu bos. Mana bapaknya? Kayak gitu. Jadi ini rencana saya ke depan nih, Sofar. Saya ingin mengangkat Steven ini secara nasional
mengenalkan Stephen kepada Kementerian Pedanka supaya apa? Supaya seluruh sekolah di Indonesia ini bisa menggunakan diferensiasi apa namanya Merdeka ini penyesuaian dengan Stephen ini. Karena gini, beberapa program saya bantah ini. Saya agak lama ngomong, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya, Boleh, Sabar boleh, ya? boleh. Boleh ya? Saya Lanjut, boleh. tergantung tuan rumah, Bu. Nah, kalau Boleh, tuan boleh. rumahnya nggak izin, saya Boleh. berhenti nih. Hah? Oh, pilih kalah sama insting. Boleh, boleh. Jadi gini, saya bilang kepada sekolah nih, saya mungkin beberapa teman-teman juga yang punya pandangan untuk bisa masuk sekolah ya. Saya bilang begini, Pak, saya bilang, sebelum Bapak menentukan anak-anak itu masuk kelas per kelas, ayo kita tes semua Stephen-nya dulu. Karena apa? Sensing itu orangnya itu belajarnya itu harus diulang-ulang, isi segala macam. Terus dia harus punya metode sendiri. Nah, feeling itu harus audio visual, dia harus mendengar, harus ini. Nah, kita nggak bisa samakan dengan intuiting yang hanya diem. Oh gitu ya. Terus bagaimana caranya, Bu? Ini masalah kita masalah biaya. Jadi mereka masalah biaya. Wah, gue tangkap dulu di atas nih, baru gue share ke bawah gitu. Server. Itu kendala saya kan masalah mereka mau pungutan biaya secara massal gitu kan. Mereka sudah siap. Ini sudah siap. Berapa orang yang saya temui sudah siap. Nah, dalam waktu mereka sampai tanggal awal masuk ini kan tanggal 8 Juli ya. 8 Juli ini, oh, Ibu TikTok kan sama saya ya, kapan Ibu bisa ketemu gitu loh. Siap, tapi saya nggak mau ketemu dulu, saya mau hantam dulu pedankanya ini gitu, biar saya ada background nih. Saya sudah ketemu nih, Bapak nggak usah takut, ini saya sudah sampaikan ke menteri nih gitu loh, gitu. Saya udah Oke, bikin siap. surat Mantap. resmi. Hah? Kenapa? Mantap, Jadi mantap. saya udah bikin surat resmi ke Menteri Nadiem ya. Mau diterima kan kita harus by post ya. Sudah bikin surat bahwa pentingnya ini dengan diferensiasi Merdeka ini pentingnya Stephen untuk membantu karakter dan segala macam, saya bilang gitu kan. Nah, kebetulan saya dapat di bagian pembentukan karakter nih. Nah, ini mau berjanji gitu loh. Nah, ini saya kejar dulu, baru saya masuk sekolah. Saya insya Allah kalau ini sudah berhasil, ayo kemana promosi seluruh Indonesia, ayo kita bergerak gitu. Nah, itu bangganya sebagai insting itu adalah kalau misalnya apa yang dipikirkan dinikmati orang banyak, ada satu kebahagiaan itu aja sih. Oke, Kurang oke, lebih siap. begitu, Sofer. Terima kasih Bahkan banyak. siap dilancarkan sama insting. Kenapa? Kan melancarkan yang lain ya, Soper ya. Iya, Baik. betul. Itu karena apa ya? Karena dia kalau udah masuk nggak mau kalau nggak berperan. Bener, nah ini gue banget gitu loh. Jadi saya kalau sudah masuk ke Pangkas. dunia itu, kenapa kalau nggak berperan dan masuk ke dalam titik peran utama gitu loh. Saya nggak mau. Akhirnya saya bilang sama ini saya Pak Miko jangan dikenalkan saya dulu sama Pak Jamil. Tunggu saya sukses dulu, pasti dicari. Segitu. Saya ini program agenda besar sampai saya ke DPR segala lain nih. Bagaimana Steve ini bisa besar gitu loh. Ya. Itu. Jadi mungkin ada teman-teman yang bisa support saya juga. Ayo kita sama-sama gitu loh. Jangan biarkan saya sendiri kan kita harus tim gitu loh. Ya, harus Gitu. bawa kawan, Bu. Siap. Nanti saya japri, Iya, Bu. makanya. Hah? Nanti saya japri, Bu. Ya Japri ya, ayo kita tim lah untuk ngantem ini. Jadi masal gitu loh. Jadi jangan saya sendiri. Nah, ini tapi saya punya program itu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Solver. Siap. Ya. Ya, Makasih banyak, Bu Assalamualaikum Eni. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita Oke. Japrian, ya Cipraprian nanti ya. Bu, Siap, Siap. siap. boleh. Jadi Tadi suaminya intuiting extrovert ya? intuiting introvert. Oh, intuiting introvert. Ya, jadi saya Itu dari dulu. udah mengalami kesusahan baru suaminya ngizinin ya. Nah, ini dia. Ya, Ini takdirnya begitu. Iya. astagfirullah. Jadi Harus gini, dibikin susah. Sofer. Jadi gini, Sofer. Saya itu, nah saya cerita ya. Apa yang pengalaman saya selama ini. Saya itu dari dulu itu senang menciptakan sesuatu yang nggak ada. Itu loh. Saya ciptakan sesuatu, saya kerjakan, saya ciptakan. Jadi saya dulu ini pengusaha, Sofer. Pengusaha terkenal. Terus itu kan saya kan pedagang kontainer wanita satu-satunya boleh tanya di Priuk itu. Nah saya yang merintis, saya yang ini sama suami dicegah, direm. Nama kamu nggak boleh terkenal. Dimajukanlah nama PT gitu kan. Itu Nama PT. Hah? cinta suami intuiting begitu, Bu. Nah nama PT dimajuin. Saya pindah lagi main kimia. Terus udah itu terkenal lagi di Golodok sama Kenari. Jadi apa yang saya ciptakan jadi
sesuatu tuh yang nilai tambah. Akhirnya saya punya pemasukan, tapi selalu konflik software. Karena dia nggak terima, saya tuh selalu dominan gitu ya. Selalu dominan, selalu konflik. Akhirnya saya bermain sendiri, mainlah pembebasan tanah, main properti, main ini. Saya nggak mau bergabung, saya sendiri. Ya sudah, akhirnya berhasil. Tapi perusahaan yang saya bangun tadi tiba-tiba dari omset 1 tahun tuh 6 miliar turun jadi 500, 2 miliar, 1 miliar, 500, lama-lama hilang. Sekarang hilang software. Saya mau bangun lagi berat. Akhirnya sekarang saya berjanji, saya dengan Pak Miko itu kan kepala cabang saya, Ibu ini mau pastikan mau apa sekarang? Ya udah, saya nggak mau jadi pengusaha, nggak mau jadi pedagang, nggak mau jadi ini, saya mau jadi konsultan. Udah, saya mau titik tertinggi saya ambil, nanti lihat aja. Saya punya mimpi, saya gitu. Ya, Siap, siap. siap. Ah, kenapa? Karena Oke, kan kita, oke. Kita giliran dulu Bu ya, Bu Hedi. Nanti nah, saya kasih silakan waktu silakan. spesial Bu Hedi minggu tertentu. Sekarang kita giliran yang lain dulu ya. Siap, siap. Iya Pak, iya Pak, iya makasih banyak. Pak Okta Assalamualaikum. soalnya udah angkat tangan dari tadi Pak Okta nih. Pak Okta mana Pak Okta hilang? Pundung kali. Baik, Soper di chat itu banyak pertanyaan juga Soper. Saya nggak enak juga kalau nggak kita jawab ya. Beberapa. Apa, khusus Pak Najar, saya sampai selesai. Oh, siap. Tinggal Pak Inti Najar perlu tahan apa dipilih. enggak aja. Saya mohon maaf kalau kebanyakan ngomong ya. Jadi mohon maaf Oke, Pak Waduh. Najar siap, ya. siap. Nih, jadi kita ini mau fight ini kan. Terima Oke, kasih sebelum ke banyak Pak Pak. Okta, nanti selain ke Pak Okta ya, tapi saya ingin baca chat dulu nih. Agak jawab cepet aja mungkin Soper ya. Apakah intuitif introvert dan extrovert sama cara bisnisnya? Sebenarnya mirip, cuma beda peran. Paling mudahnya Oke. kalau introvert, dia lebih bagus ngulik-ngulik internal bisnis. Kalau Hmm. intuiting extrovert, dia ngulik-ngulik dari luar masukin ke dalam. Oke. Karena kan Oke. introvert, dia lebih bagus ngurusin dalam, extrovert ngurusin luar. Oke. Jadi orang extrovert Beda. tuh antisipasi apa namanya, apa perubahan yang ada di luar, kemudian dimasukin ke dalam. Kalau orang introvert itu kan dia mengantisipasi yang dari luar, pesaing supaya jangan masuk ke dalam atau mengganggu. Oke. Kalau orang introvert tuh concernnya biasanya gitu dalam bisnis, mengantisipasi Oke. pesaing. Kalau orang extrovert Oke. dia concernnya tuh bagaimana yang ada di luar itu bisa dimasukin ke dalam sehingga bisnisnya bisa berkembang dengan memanfaatkan apa yang ada dari luar. Oke. Siap. Jadi introvert extrovertnya itu ya, jadi drive-nya itu yang berlaku. Iya. Saya sensing introvert tapi tidak bisa berbisnis atau berdagang. Gimana nih? Nah, sebenarnya bukan tidak bisa, tidak punya pengalaman yang pasnya kalau orang sensing. Oke. Jadi Jadi caranya gimana? Anda mau dagang apa? Misalkan mau dagang, ini orangnya ada nggak? Misalkan mau dagang fashion, udah kerja aja dulu sama orang yang jualan fashion. Kerja setahun, 2 tahun, contek semuanya, habis itu baru buka sendiri. Itu cara paling gampang untuk orang sensing belajar dagang. Kerja dulu sama orang. oke. Itu konsep yang dipakai orang Orang Jepang Padang dulu. juga gitu, Sofer. Nah, ya orang Orang Padang Padang, juga, orang rumah Padang makan, rumah makan Padang pun begitu kan? Dia kerja pegawainya dulu di cukup enam rumah makan bulan aja, Padang, dapat ilmu udah kabur gitu loh, cari nah, baru nanti pinggiran dia. gitu. Iya, betul. Nah, konsep belajar dagang paling gampang begitu. Kalau nggak mau kuliah ya Oke. caranya Siap. begitu, kerja dulu sama orang, Siap. tahun udah. Oke, pertanyaan berikutnya. Saya sensing yang belum kaya, belum ketemu dengan cara terbaik untuk jadi berhasil di bisnisnya. Gimana nih? Sensing yang belum kaya, pertama, Anda pelit apa enggak? Itu pertanyaan pertama. Ah, Pelit bisa pelit dana, bisa pelit uang, bisa pelit tenaga. Nah, mungkin nolong hmm, orang terlalu berhitung, sehingga yang berkelimpahan pada orang sensing itu tenaga tidak pernah diberikan secara, nggak usah ikhlas lah, niat aja menolong, memberikan, itu nanti kekayaannya akan datang dari situ tuh. Jadi orang intuiting, pelit ide, nggak mau ngasih kata-kata inspirasi misalkan, sebatas itu aja udah bisa menggerakkan rezeki untuk kita datang gitu. Saya orang tes tipin itu bukan karena saya kasih testimoni tes tipin itu kayak apa, bukan saya pamerkan tes tipin itu seperti apa. Saya bikin aja kata-kata yang berhubungan dengan tes tipin, hmm, quote-quote. Jadi orang tes tipin itu bukan karena dia ngelihat video-video, bukan, tapi karena kata-kata oke. yang kita ciptakan murni dari hasil ide kita
berarti kan Tuhan itu ngelihat kita udah effort, sudah ngeluarin Hmm. tenaga, sudah ngeluarin keberlimpahannya kita, sudah ikhtiar, itu tinggal nunggu waktu aja. Nah, nanti kan itu hubungannya sama hitungan epos. Jadi berapa dia posisinya hari ini orang sensing ini minus atau surplus. Hmm. Anggaplah dia minus 10. Nah, ketika dia melakukan epos, epos itu masih untuk menutupi minusnya. Nah, ketika minusnya sudah tertutupi, dia berada di posisi netral, nol. Maka mulailah nanti eposnya akan menghasilkan. Jadi kan dia jadi plus 1, plus 2, sampai plus 100. Nah, masalahnya kita tuh kadang nggak tahu posisi kita di minus berapa. Maka terus Hmm. aja tetap berbuat baik, pakai gaya sensing. Sederhananya begini, kalau orang sensing mau kaya, di TikTok itu ada yang viral, yang tukang-tukang suruh itu apa namanya? Ada yang tahu nggak? Tukang suruh. Santosur. Santosuru. Santo suruh. Anda orang sensing, jadi kayak gitu dulu coba. Nanti kaya tuh. Santo suruh tuh itu praktikal banget untuk orang sensing. Karena sensing kan tenaganya banyak. Jadi udah deh Anda suruh-suruh aja saya. Terima aja berapapun bayarannya. Tapi dari situ baru akan ketemu peluang-peluangnya nanti. Oke, mantap. Jadi intinya adalah yang kita berlimpah sesuai MK, kita kasih sebaik mungkin ya. Maka dari situlah jalur monetasinya, dari situlah jalur ke berkahannya, ke suksesannya. Berikutnya dari Fahrul FE, Alhamdulillah 6 bulan ini sudah 122 tes tembus dan saya ingin rencana 50 sampai 200 tes per bulan. Gimana caranya seorang freelance extrovert bisa bisa lebih hebat lagi, Solver? Billing extrovert pakai kader paling gampang. Oh, kader. Iya, jadi cara cara berpikirnya jangan ngerjain sendiri. Jadi angka 200 itu berarti kan kalau hari ini Pak Faru bisa 122 tes satu orang dirinya sendiri, maka dia harus menciptakan duplikat dirinya lagi sebanyak berapa orang supaya targetnya tercapai. Oke. Jadi Oke, dia pakai kader Kang Fahrul kader, kader, jangan lupa. ya pakai kader. Kalau orang itu kan bangun bisnis. Kalau orang feeling kan membangun kader. Dan Kang Fahrul karena ini tim saya di Rumah Stephen Banten sudah dikasih peluang pengkaderan itu ada juga uangnya ya. Nanti dengan saya sebenarnya udah pengen pengen diskusi dengan Bang Fahrul nih, Kang Fahrul, tapi dia lagi sakit baru operasi jadi belum ketemu. Ya nanti kita diskusi lebih dalam Kang Fahrul. Saya undang ke rumah nanti ke Rumah Stephen Banten. Oke, oke, yang lainnya ketawa-ketawa aja ngakak. Oke, sekarang gilirannya Bang Okta, silakan Bang Okta. Udah angkatan-angkatan dari tadi, sensi introvert, PNS juga dan beliau ingin apa? Silakan, Bang Okta. Baik, makasih Pak Nazar. Sehat ya Pak? Udah lama nggak ketemu nih. Alhamdulillah, Bang Okta. Baik, makasih. Assalamualaikum, Solver. Salah, Pak Okta. Ini saya sensing introvert. Tadi Waalaikumsalam. masih ada kaitannya dengan tadi siapa yang nanya tentang apa SI apa Stevie apa sensing kok nggak kayak kayak gitu ya. Terus saya kaitkan dengan ikhlas tadi tuh yang di awal-awal tadi ya dibicara tentang ikhlas. Nah, kalau ngomong tentang ikhlas itu, Solver, sensing introvert itu kan dia itu lebih baik menyumbang tenaga daripada nyumbang duit gitu ya, kalau nggak salah ya. Maksudnya Ya, orangnya hitung-hitungan gitu, Solver ya. ya, Nah, kalau dikaitkan dengan ikhlas, apakah seorang sensing introvert itu, karena kalau dari sumbang tenaga sih udah bisa gitu, udah ikhlas. Saya ngebantu ke sini mau, ngebantu ke sana mau gitu kan. Tapi apakah dikaitkan dengan uang gitu, apakah walaupun sebenarnya secara nature-nya itu kan agak pelit orangnya gitu, orang sensing ya. Nah, karena memang harus ikhlas, apakah saya sebagai seorang sensing introvert itu harus juga jor-joran untuk bersedekah gitu, Solver? Sehingga dibiasakan nanti akhirnya karena sudah sering jor-joran bersedekah, akhirnya tumbuhlah ikhlas tuh. Seperti itu nggak, Solver ya? Makasih, Solver. Oke. ya. Bisa konsep mendatangkan ikhlas itu kan bisa dengan dirutinitaskan sehingga kita menjadi kebiasaan bagi orang sensing. Cuma kan kebiasaan itu dibangun nilainya sama atau bertambah. Misalkan 10%, 20%, 30%. Ikhlasnya 10% dengan 20% kan beda. Nah, kalau mau dibangun dari situ. Cuma kalau saya pakai konsep pemahaman saya begini.
Sederhananya ikhlasnya orang sensing introvert ini begini, berapapun diapresiasi hasil kerjanya dengan uang, dia nggak usah lagi ih kok cuma segini ya gitu. Hmm. Harusnya kan segini. Di tahap sudah menerima aja berapapun yang didapat, itu sebenarnya udah bagus untuk orang sensing. Karena kan gini, sederhana aja untuk orang sensing. Misalkan dijadikan kepastian, Pak Okta, nanti kalau Pak Okta kerjakan ini, proyek ini berhasil, untuk Pak Okta misalkan 10 juta. Ini 10 juta kan? Tiba-tiba, entah kenapa terjadi, yang dibayar cuma 5 juta. Ridho aja dengan 5 juta tadi, yang tadinya 10 juta, itu udah bagus banget untuk orang sensing. Udah tidak diungkit lagi gitu loh. Ih kemarin katanya 10 juta, kenapa sekarang 5 juta? Oke, ikhtiar di awal kita boleh mengupayakan janjinya terlaksana dengan 10 juta. Tapi begitu dia menjelaskan kenapa jadinya 5 juta, begini, 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 dan detail, Anda terima dengan lapang dada, bagi saya itu udah cukup ikhlasnya orang sensing. Karena orang sensing itu kan sulitnya di situ. Yang sesuatu yang sudah pasti, ternyata ketidakpastian itu tidak terjadi gitu. Itu yang jauh lebih sulit untuk orang sensing itu ikhlas. Iya, iya. Iya, Oke, ya oke, benar-benar, oke. benar Keren, banget keren, Sofan. keren, keren. Itu yang paling Keren, sulit. Solver. Dia ada cerita gini. Dia di perusahaan, dia bilang gini, Pak, menurut saya biaya operasional Bapak ini terlalu tinggi, kata dia. Dia di perusahaan, coba saya di bagian itu, di bagian purchasing-nya, di bagian dia pembelian bahan bakunya. Nah, dia melihat bagian purchasing ini terlalu boros. Nah, coba saya di bagian itu, saya bisa menghemat biaya purchasing itu, kata dia. Tapi Pak, kalau saya bisa menghemat, saya minta 20% kata dia dari penghematan. Jadi kalau saya bisa menghemat 10 juta, saya minta 2 juta. Deal sama bosnya. Nah, dihematlah sama dia eh, 1 triwulan itu 6 bulan, itu di penghematan dia sampai 300 jutaan dia bilang. Harusnya berarti dia dapatnya 60 juta kan? Nah, Hmm. bosnya ngasihnya 40 juta. Anda tahu apa yang dia lakukan? Resign dari situ. Saya pikir, saya resign Pak dari situ kata dia. Nah, itu tuh kepastian yang tadinya 20%, dia sulit nerima yang begitu dikurangi tadi. Itu kalau udah Keren, bisa keren, gitu udah cukup bagi orang sensing untuk ikhlas. keren, keren, keren. Wah, ini Kalau harus dalam hal dibahas itu memberi, ya, materi Sofan, ikhlas versi M kan ya, Solver? Iya, ikhlas, Mantap, mantap. ikhlas masing-masing orang kan beda. Iya. kalau ikhlas dalam memberi gimana, Solver? Apakah saya harus bersedekah walaupun banyak tapi walaupun belum ikhlas gitu? Tetap orang sensing, Bapak sensing kan, memberinya tetap pakai perhitungan. Nggak usah pakai cara feeling, nggak usah pakai cara insting. Ya, contoh sederhana gini, sering kalau orang sensing ini didatangi orang untuk minta minjam duit. Nah, tetap cara kerjanya itu pakai sensing. Oke, saya punya kepastian. Uang yang bisa saya pinjamkan ke orang dalam setiap bulan budgetnya 10 juta. Jadi berapapun orang datang minjam duit ke saya, selama budgetnya tidak lebih dari 10 juta, saya akan kasih. Itu udah ikhlas untuk orang sensing. Nah, seandainya nanti Abi Nazar minjam nih sama Pak Okta. Pak Okta, saya minjam nih 9.500.000. Oke, dikasih sama Pak Okta. Karena budgetnya masih ada 500.000 lagi kan. Nah, begitu ada orang yang kedua minjam 500.000, dikasih. Ada orang ketiga minjam, nggak usah dikasih lagi, nggak ada masalah. Bilang sama orang ketiga tadi, boleh nggak minjamnya bulan depan? Saya akan budgetin itu bulan depan. Itu udah bagus banget itu untuk orang sensing. Tetap harus ada kepastian. Jadi kalau mau mau dia sedekah pun tetap dia Keren, harus keren, ada keren, kepastian keren. mau berapa persen saya sedekahnya. Baik, makasih Solver. Clear, jelas. Ya, Oke. terima kasih Pak Uta. Oke, keren, keren. Om Ben, mau berbunyi Om Ben? Mau nyapa sahabatnya tuh? Udah tadi dia sapa di chat lagi di Oh, jalan. Jet ya. Oke, ada orang insting nih. Kenapa insting suka ditipu orang ya, Solver katanya? Eh, Sebenarnya bukan ditipu orang.
karena insting ini tidak bisa menilai mana orang yang benar-benar minta tolong, mana orang-orang yang minta tolongnya manipulatif. Oh. Nah, kan memang bakatnya itu kan menolong. Jadi begitu ada orang minta tolong, nalurinya itu lebih dominan daripada akalnya, Hmm. ya kan? Sehingga dia tidak bisa menganalisa. Ini orang udah berapa kali sih minta tolong, kayaknya ini modus saja gitu kan? Nggak bisa dia baca modus. Oke, oke. Nah, kalau tipe yang lain kan mudah baca modus. Dan orang masa kini dok solver ya, orang masa kini. Iya, jadi udah deh ditolong aja. Nah, orang dari luar ngelihatnya itu kan modus dia. Kenapa kamu tolong dia? Kamu ditipu loh sama dia. Yang bilang nipu kan orang luar. Bagi dia kan enggak. Oke, Bagi dia kan dia bisa jadi nggak merasa ditipu karena memang nalurinya aja nolong. Itu kan labeling dari luar. oke, Kalau saya ngelihatnya sih gitu. oke. Sudut pandangnya insting ya. Oke, baik. Waktunya udah jam 7 lewat nih. Om Ben mau tadi udah mau disampaikan Om Ben? Tadi. Aduh, maaf ini lagi di jalan saya nih. Bang Ferry, selamat pagi. Jumpa Lagi lagi. sama. Lagi di jalan ini. Oke. Ya Om Ben nggak Lanjut usah Om Ben nanya lanjut. lah. Om Ben kan senior saya. Ngapain pula nanya sama junior? Oke, baik. Om Ben sekarang lagi rajin membina petani kopi, Solver. Oh, mengkader petani kopi. Oke. Di Lanjut Stipin Udah, nggak mungkin. petani? Eh, Om Ben, di Stipin nggak petani kopinya? belum. Berarti nggak murni lah nih pengkaderan Stipinnya. Bagus, Solver bagus kompornya. Sorry, ketinggalan. Siap, siap. Baik, teman-teman semua, luar biasa ya. Saya memang melihat Solver Fair itu kalau ada yang diskusi pasti isinya banyak banget ya. Jadi makanya saya ketika Solver Fair mengusulkan tanya solver aja, oke pasti menarik nih perbincangannya. Ternyata keren dan memang kalau dilanjutkan sih masih bisa terus, cuman karena waktu ya aktivitas banyak, saya pikir akan kita sudahi saja. Tapi tadi ada yang lupa. Saya biasanya kalau di acara ini Solver kita kirim doa dulu buat Ayah Farid ya. Tadi lupa kira-kira duanya, tapi bagus lupa di awal karena masih sedikit orang ya. Karena saya ingin bahwa ilmu yang kita kembangkan, yang kita sudah rasakan ini, yang sudah kita manfaatnya keren banget, bukan hanya sekedar manfaat buat menolong orang, juga kita tertolong secara bisnis. Kita ingin kirim doa untuk Ayah Farid dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan akan diterangkan kuburnya, dibebaskan siksa kuburnya, dan dibuat ini semua menjadi amal jariah beliau, menjadi manfaat yang kita semangat. Sama-sama baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena dua iya karena supaya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka suratan nasta'in. lazina Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. amin amin amin. Baik, Solver ada yang mau disampaikan terakhir sebelum meninggalkan acara yang fana ini? Eh, Bang Abi masih ada waktu. Boleh boleh. Nah, kita jawab dulu aja pertanyaan di chat ini ya. Oh siap. Ini yang Bu Ratna tadi kan memilih pekerjaan buat saya mungkin pekerjaan itu merupakan pilihan ketika saya punya privilege. Kalau saya jawab general aja nih pertanyaannya, ya, ya paling mudah kalau memilih pekerjaan. Jadi gini, kenapa Stipin ini memudahkan teman-teman itu nggak terlalu banyak kemungkinan-kemungkinan yang harus dijadikan rujukan, ya kan? Eh, jadi variabelnya clear, oke, gampangnya di sertifikat itu aja. Pilihlah profesi yang ada di sertifikat itu. Dari semua yang ada di sertifikat itu, pilih mana yang paling diminati. Itu cara memilih profesi paling gampang. Nah, kalau di Stipin kan sudah ada yang namanya social rule. Nah, kalau mau lebih dalam lagi, nanti tinggal praktekin aja metode menentukan social rule ala Stipin itu. Mungkin itu jawaban singkatnya ya, secara general pertanyaan ini tadi. Nah, ada pertanyaan lagi nih tadi, Abi. Ini oh enggak, ini thinking. Biasanya orang kan kendalanya dengan biaya tes, itu seringkali orang keningnya mengkerut.
saya punya kelemahan di trik, kelemahan triknya. Ya, kalau orang yang mengkerut dengan ketika mendengar biaya tes tipin, Anda cari orang yang tidak mengkerut dahi ketika mendengar biaya tes tipin. Ya, jadi circle orang yang diganti, ya. Ya dari semua orang kan tidak semua orang mengkerut melihat biaya tes tipin. Itu yang pertama. Yang Oke. kedua, cari orang yang betul-betul butuh. Kalau dia udah betul-betul butuh, dia mengkerut karena masalah. Jadi nanti ketika dikasih biaya itu udah nggak mengkerut lagi dahinya, karena dia sudah lelah dengan mengkerut ada masalah tadi kan. Hmm. Ada lagi II ini, II. Gimana caranya II segera bisa mengeksekusi idenya? Orang intuiting introvert itu kan idenya asli banget, murni banget Hmm. dari dirinya. Nah yang paling gampang cari dulu kira-kira siapa yang mensupport, yang bisa mensupport dari sisi eksekusinya. Nah kalau bisa yang dicari itu insting. Hmm. Kenapa insting? Karena gini. Kenapa disebut insting itu mendukung intuiting? Dia kan mendukung spontanitasnya. Oke. Jadi begitu disampaikan ide tadi kepada orang insting, si insting ini langsung spontan mengeksekusi. Ketika sudah dieksekusi, nanti mau nggak mau si intuiting ini akan menjalankannya. Jadi partner paling bagus untuk mengeksekusi itu orang Oke. insting itu bagi orang Insting. iri. Kalau nggak punya partner ya upayakan cari dulu tuh. Kalau main sendiri susah. Saya 11 tahun main sendiri. Ternyata salahnya Oke. di situ. Oke. Salahnya di situ, nggak punya partner. Jamaah tetap itu adalah yang paling penting ya, Silver ya. Ya, partner pertama yang Yes. saya kapitalisasi ya istri kan, yang sensing. Oke. Itu partner yang paling Kapitalisasi. gampang dikapitalisasi. Keren. Baik, jadi bagi yang belum tahu bisnisnya Solver Fair ini adalah Donita, ya donatnya keren banget tuh. Saya udah lama nggak order tuh Solver. Kalau pengen order kemana tuh? Kalau di Banten. Bukan gara-gara sih sebenarnya. Sejak pandemi, transportasi ke sana naik. Jadi yang Oh, jadi agen di sana udah ngerasa kemahalan ngejualnya. oke oke. Nah, jadi itu I- kendala kita sekarang. Itu donatnya keren banget tuh, rasanya dahsyat, keren. Harus coba. Ya, searching aja Baik, donat Donita. Ya. Ini ada nih Bang Abi nih, orang TE yang tidak mana? memiliki wewenang, namun ketika diminta saran dan solusi tidak pernah digubris. Maksudnya yang tidak pernah digubris ini solusinya kan sama orang lain. Tapi faktanya saran dan solusi itu terbukti. Nah, ini kembali lagi saya bilang tadi kan. Kan orang thinking itu punya banyak solusi, punya banyak kritisi. Kalau kritisi tadi sudah kita sampaikan kepada orang yang menurut kita butuh dan mereka tidak terima, ya itu bagian dari latihan mental, Hmm. mental penolakan. Ibarat orang dagang, dia nawari dagangnya nggak diterima orang kan. Itu kan bagian dari latihan penolakan. Orang intuiting dia nyampaikan tulisan-tulisannya, kemudian ada yang komen, alah apa ini tulisan sampah gitu kan. Itu kan bagian dari latihan mental. Nah, sekuat apa kita bertahan untuk tetap konsisten ngasih solusi ke orang, itulah yang jadi ujiannya di situ. Hmm. Jadi kalau langsung ngasih solusi ke orang, orang langsung nolak dan kita langsung mundur, nah berarti Anda nggak siap untuk naik level ke mentality. Kenapa? Udah langsung mundur kan? Ada orang Hmm. mengkurut dahinya ketika mendengar harga tes tipin mahal, udah langsung mundur jadi promotor. Berarti Anda nggak siap naik level ke mentality. Justru itulah proses untuk menggembleng. Menggembleng si personalitinya tadi ini tetap mau teguh nggak berada di jalan yang sesuai dengan MK-nya. Jadi tetap aja Pak, kasih solusi. Kalau seandainya orang tadi nggak dengar solusi kita, sampaikan aja di sosial media. Kan ada Hmm. orang lain yang punya masalah yang sama dengan dia, mendengarkan solusi kita, mereka akan praktekkan. Itu udah bagian dari memberikan keberlimpahan sebagai orang thinking. Sekarang nggak ada alasan untuk tidak berkarya sebenarnya, karena media sosialnya udah banyak. Itu Oke. ya jawaban dari yang ini, Ibu Noli ya, thinking extrovert. Solver, masih ada waktu nggak sih Solver buat saya Oh, Solver? tunggu Bu, Saya, saya tuntaskan ini ya, biar nggak jadi hutang. Ya ya. Tanya-tanya di pertanyaan di chatting dulu. Karena ya siap. tuan rumah mengatakan masih ada waktu. Kalau saya banyak Ya waktu. dong, Pak Nazar.
Ya. Ini SI tadi biar ikhlas itu gimana? Apa dipaksa aja atau ada treatmentnya? Pertama, lakukan pengulangan. Pengulangan, kemudian itu buat kepastian nilai berapa yang Anda rasa ikhlas. Kalau Anda rasa ikhlasnya hanya di tahap 100.000, mulailah dari 100.000. Baru nanti dinaikin sedikit demi sedikit. Kan kalau kita belajar di WSL 2, KKM-nya orang sensing itu kan menaikkan volume ya kalau nggak salah ya. Nah, jadi dari ikhlasnya tadi, dari mulai, misalkan tadi kayak Pak Okta, dia punya budget 10 juta sebulan untuk dia serahkan ke orang dengan kebutuhan orang apapun. Nah, nanti bulan depan dia naikin lagi 10 juta 100. Bulan depan dia naikin lagi 10 juta 200. Nggak ada masalah. Memang mulainya harus dari recehan. Nggak ada masalah. Yang penting dimulai. Nah, dieksekusi langsung kalau orang sensing. Saya mau komen tadi Bu Heni tadi. Bu Heni kan nih seorang insting. Ya. Ini buat teman-teman yang insting-insting semua di sini, tantangannya Stephen ini kan sulit masuk ke birokrasi kan. Ya. Birokrasi itu kan ranahnya orang thinking. Nah, orang thinking kan mendukung insting. Jadi kalau orang insting banyak masuk birokrasi, ini untuk Stephen masuk birokrasi mudah. Jalurnya dari orang insting. Orang intuiting masuk birokrasi susah. Ya kan? Dia udah masuk, nggak usah masuk birokrasi, ngurusin administrasi aja udah capek dia. Ya. Tapi kalau orang insting itu memang karena dia didukung sama thinking, nah harusnya orang-orang insting ini ranahnya masuk birokrasi. Jadi pasarnya itu orang birokrasi kalau orang insting ini, sama orang thinking itu sendiri. Pasarnya itu harus di orang-orang birokrasi. Oke. Sudah keren berarti ya, Bu Heni. Sudah di situ itu. Setuju, Tinggal kita tapi dorong aja. kasih kesempatan saya bicara boleh nggak sedikit? Boleh terakhir ya. Boleh. Kebetulan sudah habis nih pertanyaannya kayaknya. Sudah ya? Boleh, silakan Bu Heni. Saya jadi lupa nih. Jadi satu gini, yang intuiting tadi, intuiting introvert itu memang saya ngalamin sendiri orang insting yang bisa membackup. Jadi kalau dia di backup dengan orang insting, dia super sekali kreatifnya lagi keluar gitu. Yeah. Terus yang kedua, Solver benar yang Solver sampaikan itu, karena orang insting ini kan dia spontan. Ya, jadi dia dalam menghadapi apapun serangan gitu loh, dia spontan menghadapinya gitu loh. Jadi orang melihat itu sesuatu yang nyata gitu loh. Sesuatu yang nyata dalam apapun yang dia pikirkan itu nyata, padahal dia nggak pernah tahu itu. Jadi spontan itu yang kencang gitu. Terus yang kedua ini tadi ada problem solver yang tadi mengatakan biaya. Jadi saya buat masukan juga nih. Satu, misalkan sekarang kan kita ada perbandingan dengan psikometrik ya. Jadi saya sampaikan kalau psikometrik itu 250, tapi kan 2 tahun lagi tes lagi. Berapa dia harus keluar biaya? Apakah dia bisa dapatkan akurasinya gitu? Nah, yang kedua, dia menghabiskan uang yang puluhan juta waktu gitu loh, untuk bisa mendapatkan sesuatu tapi nihil hasilnya. Berapa sih nilai harga itu? 500 kalau kita bicara tentang waktu yang dikeluarkan. Akhirnya mereka sadar dan paham gitu loh. Jadi kita harus menyampaikan satu apa namanya? Halo? Ya, terus Bu. Halo. Jadi kita harus menyampaikan suatu paparan dulu. Siapa tuh yang bicara? Satu paparan dulu untuk mengargumentasikan gitu loh, membantah. Jadi misalnya gini, satu konsumen itu siapapun konsumen pasti menyatakan kekuatannya dia dulu gitu loh. Dia punya kekuatan, nah kita iyakan dulu gitu loh. Setelah kita iyakan, baru kita lakukan suatu argumentasi, tidak menginikan dia sebagai raja, tidak menjatuhkan dia sebagai raja, tapi memberikan pandangan gitu loh. Pandangan bahwa dengan kekuatan genetik dia yang dari 20%, dia bisa menghasilkan uang miliaran. Kenapa harus takut dengan 500.000? Dan bahkan waktu yang dia keluarkan itu untuk les analis sini, belajar ini, belajar itu berapa puluh juta dan berapa waktu tahun. Dan itu hasilnya nihil. Nah, dengan kekuatan ini,
uang itu tidak ada arti gitu. Bahkan kita mau taruh harga pun berapa. Ini masukan saya ya, Solver, walaupun saya belum terjun ini. Saya belum terjun karena saya menunggu apa namanya target saya. Karena saya pekerjaannya tuh inginnya tuh massal gitu loh. Saya nggak mau door to door. Karakter itu nggak mau ini. Jadi siapin konsep, siapin strategi, bagaimana sekolah atau orang yang instansi yang kita tuju dia itu bisa mengeluarkan dana untuk membayar kos ini gitu loh. Tidak kita minta persen per persen, itu melelahkan. Itu melelahkan. Menurut saya ya, pandangan saya itu melelahkan. Nah, kalau kita masuk satu instansi itu akan forever, itu jangka panjang itu. Ini pandangan saya ya. Saya punya strategi di situ gitu loh. Dan kita kadang-kadang ini, kalau kita pernah saya coba satu persatu, dia kadang-kadang lama berpikirnya gitu. Terus akhirnya orang sebagai promotor itu merasa putus asa kalau dia door to door ya satu persatu. Nah, saya juga misalnya kita masuk ke beberapa travel gitu loh. Apa sih alasannya kita masuk ke travel gitu loh? Apa namanya server? Jadi saya sampaikan seperti ini. Mereka itu pasangan suami istri. Pasangan suami istri ini pasti ada percekcokan di tanah Aram ini. Nah, bagaimana dia tidak menjadikan percekcokan? Nah, inilah yang kita cari tahu. Apa sih karakter dan belahan otak yang digunakan masing-masing dan saling mengenal gitu loh. Nah, akhirnya beberapa yang saya hadapin itu mereka malah meminta jadwal ke saya gitu. Soal padahal ini saya baru nih Pak. Tapi saya punya kreasi-kreasi mungkin untuk teman-teman juga bisa masuk ke dunia ini. Misalnya kita bicara sekolah nih, Solver. Berapa juta sekolah di Indonesia ini? Kita butuh seribuan solver, gitu, seribuan promotor untuk menghadapi tantangan ini gitu loh. Dan saya juga sampaikan kepada apa namanya itu kepada Pak Miko dan kepada tim bagaimana kita iklannya Steven, iklannya apa namanya itu brandingnya Steven itu kita samakan seluruh Indonesia. Jadi orang melihat matanya di mana-mana itu sama, kayak seperti kita melihat Alfamart, Alfamidi atau apa Indomart. Jadi orang melihat iklan itu di mana-mana itu sama gitu loh. Jadi masing-masing kita dari pusat itu harus membuat konsep itu supaya apa? Supaya kita membuat iklan di mana-mana. Oh itu benar Stephen itu apa itu Stephen-nya? Nah, jadi suatu ilmu gitu loh. Di mana mereka penasaran. Stephen itu apa ya? Nah itu pandangan saya. Saya lagi mengajukan usulan ini kepada manajemen kan, tapi saya belum sampai ke situ pemaparannya. Kurang lebih begitu, Sofan. Oke, Terima baik kasih. Ibu Satuheni. Nanti kita diskusi lagi banyak nih karena waktunya juga nih. Teman-teman semua mungkin yang belum tahu salah satu tugas solver, fungsi solver atau kewenangan solver itu men-solving ya. Men-solving itu menyelesaikan masalah berdasarkan MK. Masalah positif atau negatif. Positif artinya misalnya kita ingin mendesain seseorang untuk jadi apa. Negatif tadi ada masalah. Jadi silakan mulai mau mulai melalui saya boleh atau langsung ke solver juga boleh untuk Japri kalau ada masalah-masalah yang mau diselesaikan dengan Steven ya. Terus terang kalau saya baru SL baru promote baru baru trainer ya. Jadi belum sempat ikutan solver karena banyak kendala termasuk di dalamnya waktu solver ya. Susah banget nih PNS. Kelihatannya harus selesai PNS dulu baru kita solver ya. Karena 1 bulan penuh ya Ya, itunya. Oke, baik. Karena waktunya ini saya nggak enak juga dengan teman-teman yang lain, dengan termasuk terutama Solver Ferry. Walaupun Solver teh bilang siap-siap terus, ya karena dia intuiting aja, nggak enak ke feeling ya, untuk mendukung. Tapi intinya pas punya waktu yang sudah agendakan. Silakan Solver, mungkin ada yang mau disampaikan sebelum menutup. nah saya agak agak terkait sedikit dengan yang mau kita promosikan. Ibu Heni ini kan sama suaminya sama Intuiting. Jadi memang wajar seorang Bu Eni ini selalu berpikiran besar. Jadi memang bisnis yang apa menjalankan bisnis dengan potensi besar itu memang couple ini yang paling bagus nih. Ya, No, couple intuiting ya. istri insting, suami intuiting dan sudah terbukti kan pernah melakukan bisnis miliaran.
Nah, ini saya sekalian promosi boleh nih, sudah diizinkan sama Abi Nazar. Nah, buat teman-teman Ya, nanti yang tertarik untuk mempelajari steeping couple, ya. Nah, kita ada nih pertemuannya nanti di tanggal 20 Juli sama 21 Juli. Nah, kami bikin 2 hari. Kenapa saya buat 2 hari? Biar ada banyak sesi tanya jawab. Karena saya ngeliat kalau couple itu seharian kok kayaknya nggak ada ruang kurang untuk ya. peserta tadi bertanya. Bener nggak, Abi? Oke, betul. Bener kan? Padahal Sampai kadang jam bisa 10 sampai malam maghrib. pernah dengan Ayah Farid. Ya, kalau sama Ayah Farid bisa sampai maghrib tuh kadang. Nah, jadi saya bikin 2 hari. Asumsi kalau seandainya di sesi pertama ada pertanyaan, kita bisa agak molor sampai sore atau sampai jam Hmm. berapa gitu kan. Nah, jadi spesialnya Stephen Couple dari Stephen Brand di sini. Kita bikin 2 hari. Nah, teman-teman bisa daftar. Kita adakan 20 Juli sampai 21 Juli. Nah, yang kedua kita ada event Stephen Profesi. Ini di Hmm. minggu berikutnya. Jadi di tanggal 27 Juli. Nah, ini bersama dengan Coach Serdian. Nah, istimewanya Stephen Profesi ini nanti ada coaching. Coaching Hmm. personal bagaimana menetapkan profesinya teman-teman. Jadi pakai pendekatan coaching. Ya tentu digabung dengan Stephen ya. Nah, yang mahal itu coachingnya. Ya, Hmm. ini beliau profesional coach dari ISQ. Mungkin itu Pak Abinazar. Terima kasih sudah dikasih izin untuk Oke. sharing sore hari ini. Kok sore? Kecepatan ya. Pagi. Pagi hari ini. Mudah-mudahan. Bagi teman-teman yang mau buat seperti ini lagi silakan ya, di Japri aja, nggak ada masalah. Oke, siap. Bagian dari EVOS orang intuiting ya. Ya, kan orang itu berkelimpahan ilmu. Jadi kalau Iya, saya pelit-pelit ilmu nanti duitnya nggak banyak. siap. Oke, ini satu 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 rumusan yang keren banget ya. Jadi kita bersedekah atau kita ikhlas itu membagikan apa yang kita berkelimpahan sesuai dengan MK ya. Berarti saya kalau orang feeling berarti feeling ekstrovert terutama pengkaderan ini ya. Jadi acara seperti ini kayaknya saya harus teruskan bagian dari pengkaderan. Karena nanti di dalamnya solver eh, promotor yang berprestasi penjualan terutama akan saya tampilkan. Baru tampil satu nanti 2 minggu kemudian katanya sudah ada. Ada yang sudah berprestasi tampil di sini forum sini ya untuk agar dia bicara di forum yang besar gitu karena insya Allah ini kan pesertanya di atas 40 selalu ya setiap minggu. Ya. Karena target saya acaranya sampai 100 lebih ya audiennya nih. Biar Steven nyebar kemana-mana dan bukan hanya apa di tim saya tapi tim yang lain. Baik, Alhamdulillah ini sudah oper waktunya ya sampai jam 7 lewat 40 menit. Alhamdulillah masih bertahan banyak di sini sampai 45. Oleh karena itu, biar ini ada pengawetan, mohon kalau yang bisa wajahnya tampil, kita akan foto bersama dulu.